Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, jumpa lagi dengan Bang Suma pada sesi hari ini, tanggal 4 ya. Ya, tanggal 4 Juni. Sekarang kita belajar untuk selalu menyapa teman-teman kita, khususnya yang Kristen, yang selama ini belum memahami terkait dengan dasar sebuah agama itu adalah sebuah kitab yang kemudian dianggap suci oleh pemeluknya. Dan kebanyakan dari saudara-saudara kita ini benar-benar tidak memahami latar belakang dasar kok bisa mereka merasa memiliki kitab tanpa mereka kemudian memahami. Ini terus aju banding. Setiap Bang Suma live selalu diawasi sama Cikcok memusuhi Bang Suma. Kelihatannya ada pesanan dari pihak-pihak tertentu kepada Cikcok supaya Bang Suma itu diawasi, agar supaya jangan kemudian leluasa menyampaikan sesuatu yang telah disembunyikan bertahun-tahun lamanya. Disuruh sama Bom-Bom. Ini Bom-Bom lagi nyewa kontainer untuk mempersiapkan angkut kotoran sapi itu habis dosa, teman-teman sekalian. Salam ya Bun. Oke, thank you Bunda. Iya Bun. Sahabat dimuliakan Allah dimanapun berada, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salam taslim hormat kita kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita hidup dalam keadaan berkeyakinan yang selaras dengan akal sehat, berkeyakinan yang menghantarkan kita kepada keselamatan yang kekal, bukan cuman mimpi-mimpi doang, hayalan doang, akal-akalan doang, tetapi benar-benar absolut kebenarannya dilandaskan terhadap akal dan juga Al-Quranul Karim.
Oke, sahabat-sahabat sekalian, seperti biasa teman-teman, kita mengharapkan tentu dari teman-teman Kristen untuk datang memberikan berupa presentasi atau apapun namanya, memberikan kajian ke kita, mengajarkan ke kita bahwa kami Kristen punya hak, punya wewenang, punya kapasitas, punya validasi, legitimasi dari mana? Dari Elohim, dari Tuhannya Yahudi, dari nabi-nabi Yahudi, bahwa Kristen ini adalah pelanjut tongkat estafet pengajaran dari agama Yahudi atau agama Nasrani yang disebutkan di dalam Al-Quran, ya Bani Israel, ya Ahlal Kitab. Nah, itu Yahudi dan Nasara, itu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, kita ingin tahu sebagai orang yang ada di luar Yahudi dan juga di luar agama Nasrani, apakah Kristen ini benar-benar adalah kelompok atau komunitas yang ditunjuk oleh pencipta langit dan bumi untuk melanjutkan kemudian pengajaran para nabi. Nah, kita minta kepada mereka, atau selama ini kita hanya mendengarkan kosong melompong, cuman janji-janji yang tidak jelas. Entah dari mana datangnya, kok tiba-tiba dari Belanda yang datang membawa ke sini, kok tiba-tiba ada anak-anak Tuhan yang masuk ke Nusantara dengan senjata, mengaku-ngaku pelanjut para nabi. Ya, kita lihat. Kita ingin bukti. BZ skinker maksudnya. Nah, ini buktinya nih. Bersih, tanpa efek filter yang berlebihan. Ini standar, teman-teman. Mana? Coba buktikan, naik sini. Kami yang punya hak melanjutkan ajaran Musa. Kamilah pelanjut berkat dari Tuhan melalui lisan Abraham. Kamilah anak-anak Yahweh yang akan mengantarkan anak Adam ke surga. Ayo buktikan, naik ke sini. Kami punya wewenang, kami punya hak. Tidak, bukan Islam, tapi kamilah ini anak-anak Tuhan yang ditugaskan untuk menjamah lapisan bumi agar semua orang yang percaya akan masuk ke dalam surga, tidak sedikit pun yang akan binasa. Naik ke sini, Cak Ayu. Jangan cuman bisa membual, jangan hanya bisa jualan sempak. Jualan sempak keramat yang tidak mendatangkan apa-apa. Ayo Cak Ayu, buktikan pesonamu. Kalau menyembah mantan mayat itu adalah ajaran Tuhan. Naiklah, naik. Apa pula fasilitas lift dibatasi? Nenekmu kiper. Udah 3 kali loh. Nyicok 6 kali sama aku. Dendam kali. Apa sih? Kurubah nanti namaku. Gak mau lagi pakai nama Bang Suma ini. Di mana saya ada, di situ dia datang. Live Anda dibatasi. Gue bayar, tau nggak lo? Lu pikir gue gratis? Enak aja. Nah, ada penjual tempe tahu di depan, teman-teman. Ayo,
kita buktikan kebenaran. Ayo, ayo, kita lihat kebenaran. Ayo, ayo, kita saksikan pesonamu. Apakah benar agamamu, ajaran Musa, ajaran Daud, ajaran Salomo? Atau jangan-jangan lupa deh titisan Gondoruo yang datang mengaku anak-anak Tuhan. Jangan-jangan anak hantu, jangan-jangan anak Gondoruo, jangan-jangan anak tuyul. Ngaku-ngaku anak Tuhan, tapi sunat pun tak pernah. Jangan-jangan anak setan, tapi ngaku anak terang. Oh ya eyo, oh ya eyo, jangan-jangan anak tuyul, penunggu hutan galunggung, yang ngakunya anak Tuhan, tapi rupanya jin pohon. Yuk, ayo sini, buktikan lu anak janji. Yuk, ayo sini, lu buktikan lu anak Abraham. Jangan-jangan lu anaknya Tukul, anak belit-belit yang ternyata bukan anak Nabi, bukan juga anak Tuhan. Yang kulihat kamu adalah belut listrik cahayu, nyengat sana, nyengat sini, mencari mangsa borondong. Jangan-jangan lu anak setan, tapi ngaku anak Tuhan. Lu jangan-jangan anak kampret, ngaku anak Tuhan. Yuk naik ke sini, buktikan lu pewaris. Yuk naik sini, lu buktikan lu anak Tuhan. Kata babe gue, anak Tuhan kok panuan. Oke saudara-saudara, silakan di tap-tap layarnya. Mudah-mudahan ada anak Tuhan yang bisa kecantol dengan musik, dengan nada tanpa musik. Ayo minta permintaan, naik ke sini lo. Ini materinya bagus, ayo. Apa hubungannya Oten dengan kitabnya orang Yahudi gitu loh? Kalian anak Tuhan, kami hanya anak pang yang bisanya pakai otak di dalam beragama. Lu anak Tuhan, tapi kakimu ada borok. Lu anak Tuhan, tapi hidungmu bengek. Anak Tuhan, ya harus maha kuasa. Tahan pipis, bocor lambungmu. Anak Tuhan, nahan kentut, aromanya lewat mulut. Bom, 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 bom. Ngaku anak Tuhan, pembagian anus kamu tak dapat. Anak Tuhan, pembagian akal kamu tak dapat. Naik bro, naik. Ini dia dari sekte Katolik Namik AC. Pasibilitas live dibatasi ya. Live Anda tidak memenuhi syarat. Minta bayar berapa lo? Hah?
Sudah 4 kali loh. Halo? Ya? Dari mana mas? Oh dari Patikan. Mana tadi yang minta permintaan? Ayolah naik sini lah. Sini dong. Ayo saudara-saudara Oten, Edis Edis yang paling jago, yang paling sakti katanya di dunia, di alam nirwana. Naik sini. Kalau RK kan sudah pernah muntadara di sini. Siapa? Ya RK. Bom sini dong, bom. Siapa lagi tuh? Rudi Yohanes. Sini dong. Yang sakti-sakti katanya hebat. 07 belum valid ya. Gitu ya. Aduh, jangan gitu dong. Jangan nakutin kita, baru juga kita live. Dinda Dito. Di share Dinda. Ayo yang anak Tuhan, ngakunya anak Tuhan, tapi dibawa kabur ke puskesmas. Cek, ditanya sama susternya, kenapa megap-megap? Anaknya Tuhan di USG rupanya. Di lambungnya ada pelek sepeda. Anak Tuhan makan terali besi, tapi kok lari ke rumah sakit. Bukan minta kepada bapaknya, bapak anakmu sakit, telan pelek sepeda. Ayolah teman-teman, anak-anak Tuhan, naik sini dong. Anak-anak Tuhan, kesini dong. Ini kita mau bertanya, apa hubungannya Oten dengan perjanjian lama, yang adalah perjanjian baru, milik kitabnya orang Yahudi. Ayo dong. Oh Bom masih ngorok katanya. Kata siapa? Bom barusan nelpon. Bang Suma aku masih ngorok ya. Ngakunya anak Tuhan, pas dicek ternyata anakku Daniel. Siapa yang salah? Matamu yang salah. Matamu suwe, tak bisa paham mana Tuhan yang mananya hantu. Matamu suwe, tak bisa melihat mana ibu manusia, mana ibu Tuhan. Cak Ayu. Oke teman-teman, kembali kita mengajak mereka hadir. Kita umpan mereka dengan dedak. Mungkin dengan dedak yang bersera mereka bisa mencium, penciuman mereka tajam. Dari jarak radius 100 km hidung mereka berfungsi. Adakah? Belum ada saudara-saudara. Ini sudah hampir 500 mata memandang di sini, belum ada satupun anak-anak Tuhan hadir untuk minta diskusi dengan kita. Ayolah teman, naiklah ke sini, janganlah menangis di bawah. Naik aja ke sini, nggak apa-apa. Kami cuma minta diajarin. Apa hubungannya kitabnya orang Yahudi yang kalian tenteng itu dengan agama kalian? Itu yang kami minta. Yang muncul bukannya permintaan naik, malah pemberitahuan dari TikTok. Apa yang harus kita lakukan?
kirim masukan. Mana teman-teman ini? Tapi suara saya nggak noise lagi kan? Yang di YouTube juga nggak kan? Nggak kan? Ya ini dasar mereka teman-teman. Ini dasar teman-teman. Masalah isi dalam sebuah kitab itu ya tunggu dulu. Isinya bisa jadi benar. Isinya bisa jadi itu valid, sahih. Konsep di dalamnya bisa jadi itu ya sesuai dengan apa yang terurai. Ya itulah yang sebenarnya. Tapi yang jadi permasalahan ini legalitas validasi loh. Kalian menggunakan kitabnya orang Yahudi itu apa dasar pijakannya? Gitu toh. Nah, kita minta saudara penum ini untuk menjelaskan. Halo, selamat siang menjelang tidur, saudara Uma. Katolik apa dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sangka mana, maji Mas? deng, sangka maji, sisa ribat Sama aja. ji dari sama ji dari Makassar. Makassar dulu. Baku deka ji, baku deka Baku ji. deka Jaki. Jangan-jangan Angkatan di sini. 98 ya di Umi. Iya, Saya ketemu Jaki. peristiwa marah. Ah, Berarti Terus. saya satu-satunya motor, saya satu-satunya Yang dibakar. motorku di tengah waktu pertama. Ya, bukan yang dibakar. bukan. Yang mana Ji motor tak ini? Saya lihat Dia- itu peristiwa marah, deng. Oh. Iya. Cuma saran sari batang punak kuleh istilahnya. Ada juga jumpa-jumpa fans untuk saudara-saudara kita Muslim. Dalam artian, Barusan saudara di oh Antang alhamdulillah, kemarin, iya Perdos iya iya. Antang. iya. Oh iya. Di Perdos Antang Jangan kemarin, juga alhamdulillah. sangin dibolangi terus menyebar tongki, mairi barombom, mairi anu. Kan Baru manja. kau udah mau naik bolangi ini. Baru kau mau berangkat sebentar. Iya. Oh Allahu iya. Akbar. Iya, Pak. Iya, lanjutkan ya, Deng. Siap. Lanjutkan ya. Tetap Makassar tetap mendukung. Alhamdulillah. Iya, Terima kasih alhamdulillah, banyak. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tadi kupikir belut listrik yang mau naik. Ternyata sari batangku saudaraku ya Allah. Si Dek nih. Ku baptis kinja supaya nanti anak-anak orang Makassar ku baptis ke. Ayo teman-teman. Mana jagoannya? Edis, naik sini. Apalagi Agatha, Agaro, Agani, Agatu. Naiklah. Waalaikumsalam Adinda. Ada yang musyahadat. Tapi kalau saya ini kasihan saya sendiri di sini. Saya nyebrang ke sana, mati ini. Sedangkan ini aku bayar mahal-mahal ini sama TikTok 3M aku bayar supaya tidak rungkat. Oh naik makin di sini. Kita yang ke sini. Kalau saya ke sana jangan marah netizenku kalau saya yang rungkatkan gini. Gimana teman-teman? Sepakat nggak kita rungkatkan ini? Kita nyebrang ke sana, syahadatkan. Atau mereka yang harus hijrah ke sini, kita siapkan bantal, kasur, semuanya. Ah, mantap. Dinda Dio, silakan ke sini deh. Aku siapkan kopi dan semacamnya. Di sini ada kopi, ada belut listrik. Allahu Akbar. Saya coba ini ya, coba semacam Lina Wijaya itu berani ya keluar kanda naik di komal kita ini ya. Ingin kali ku ajarian orang tua itu. Ingin ku tatar dia bagaimana menjadi manusia, jangan jadi hewan terus. Ya.
adik-adik sekalian. Saya nggak bisa, ini saya live kan di YouTube soalnya. Nggak ada suaranya ya, kan saya lagi diam. Ya Allah, kenapa sih ini? Kenapa sih ini fasilitas saya mau terus dimatikan ini? Gimana dong? Jahat kali ini TikTok nih ya sama aku ya. Yang kayak gitulah. Halo, selamat siang menjelang tidur, saudara. Selamat siang. Ya, Giandra Satriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu Bang Zuma, maaf mau ngabarin di Siap. rumahnya Bunda Nora ada yang mau syahadat. Iya, Tadi Ustadz dia udah ngabarin belum? udah barusan. Oh udah. Oh. Iya. Gimana? Bisa ke sana? Kalau saya ke sana ini rungkat YouTube saya gimana? Kasihan anak-anak saya di YouTube. Oh iya. Iya, dan lagian kan bisa disyahadatkan sama sahabat-sahabat di sana, ada Dinda Faruk. Bisa beliau Iya, itu iya. bisa. Tidak Ya, mesti Bang kalinya Suma. mau konfirmasi dulu. Konfirmasi Siap. dulu sama Bang Zuma gitu. Iya, mohon disampaikan kata Bang Zuma, Oke. kalian pun bisa mensyahadatkan pimpin syahadat, tidak mesti Bang Zuma kan gitu. Oke, siap. Ya Bang Zuma, Oke. makasih banyak konfirmasi. Baik, Ya. baik saudara. Makasih banyak Bang Zuma. Sehat-sehat selalu Bang Zuma. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau jual baju celana, bahkan jual mertua, hanya demi jadi blow on. Dinda Nora kesini, alhamdulillah, maafkan diriku soalnya aku lagi live ini. Anak-anakku yang ada di YouTube gimana dong? Kita tunggu ya teman-teman. Ini sudah 30 menit nggak ada dari sahabat Oten yang naik, mungkin karena mereka lagi ibadah. Padahal kita serius mau minta penjelasan dari teman-teman Kristen. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Hubungannya apa? Kitabnya Yahudi kok ada di agama kalian? Kita pingin tahu dasar-dasarnya apa gitu loh. Apakah memang ada nubuat, ada firman yang mengajarkan itu? Karena kata Yesus, orang yang berbahagia itu adalah orang yang mendengarkan firman Elohim dan menjaganya, tidak membatalkannya, tidak merubahnya, apalagi menganggapnya sampah, kan gitu. Kesinilah teman-teman, ya di tap-tap ya, biar tembus sampai 1M, biar TikTok ini, wah ini jangan dirungkatin, karena dari komal ini bisa menghasilkan untuk TikTok, kan gitu. Ini memang akun baru teman-teman. Ini Bang Suma berapa ini? Bang Suma berapa ini? Ada yang tahu? Bang Suma 07. Iya, pengikutnya juga belum seberapa. Makanya di follow supaya setiap kita live teman-teman Oten bisa monitor. Kita ingin belajar. Hari ini sesi kita belajar kepada saudara kita Kristen. Kita mau belajar sama Kristen karena agamanya itu diajarkan beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk, lalu jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Baptislah, katanya dia kan, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Nah, sebelum itu mereka lakukan, kita ingin diajarin dulu. Kalian ini agamanya dari mana? Karena Yahudi tidak menyembah Kristus. Kok kalian menyembah Kristus gitu loh. Yahudi tidak mengenal kitab PL. Bagi Yahudi PL itu apa? Dan PB itu apa? Orang Yahudi tidak tahu itu apa, tidak kenal itu, tidak beriman kepada kitab Roma, Galatia. Nggak kenal. Maka ajarkan kami. Nah ini ada saksi Yehova. Saksi Yehova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah diceritakan Bang Dio ya Bang? Belum. Oh belum ya? Baru di chat. Oh baru di chat. Oh iya ya, nih ada yang. Jadi begini Bang, ini yang dikatakan namanya pemurtatan karena waktu dia menikah sama suaminya, ini pemurtadan, ya. Nah. Dia menikah siri. Kenapa dia? Menikah siri sama suaminya ini, suaminya Kristen. Suaminya masuk Islam. Syahadat. Maaf kata ini MBA Bang, MBA. Paham ya Bang ya? Apa itu? MBA, Married by Accident. Iya. Menikahlah mereka nih Islam Bang. Iya. Terus berapa tahun kemudian punya anak, ya kan? Punya anak. Setelah itu karena anak ini harus ada kelengkapan administrasinya, akhirnya mereka ini dikukuhkan lagi di Kristen dan perempuan itu dibalikan ke Kristen. Iya. Jadi selama 2 tahun ini katanya dia merasa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda, merasa tidak nyaman di Kristen dan dia memutuskan untuk masuk Islam. Saya undang dulu ya Bang. Ini KTP-nya saya kirim sama Bang Handi dengan abangnya. Jangan ke saya. Ardiansa. Ke Bang Ardiansa ya. Iya, kalau saya nanti buat jadi pinjol. Dinda Faruk buka kameranya dong. Oh pagi-pagi saya sudah. Apa hubungannya Oten itu Bang dipikirkan Bang? Mata sorry. Bang. Oh iya. Sorry. Bang jadikan saya moderator biar saya bisa jambak nanti Bang. Izin nanti kalau apa Bang mau hapuskan nggak apa-apa. Ya gitu aja ya. Udah pas mulutmu aja yang ditutupi. Kejam kali lah kok Bang. Ini umat Islam bangga ini. Bangga sama adik-adik ini semuanya, Masya Allah. Pagi-pagi sudah memberikan tablik informasi untuk menyelamatkan teman-teman kita. Keren. Udah saya kirim ya. KTP-nya memang di sini asli Kristen, namanya Royah Kurotul Aini. Dulu saya telepon dulu apa? Aku isi bensin ya. Ya, ambil lagi apa? 50%. Oke. Bukan Bang Ardiansa. Ya. Ini Pak, ada yang linknya itu orang ke kamu tuh kirim linknya. Mana tahu nggak dapat dia akunnya Bang Zuma. Oh iya ya. Enggak, saya sudah kirim. Iya, link live ini kirim ke Wawa dia. Halo Dek. Iya Kak. Kakak udah coba periksa TikToknya, kakak udah kirim linknya Bang Zuma. Oh, baik. Kalau nggak bisa di TikTok bagikan di WA aja Kak. Oh bagikan di WA ya. Sebentar ya kakak masuk dulu ya. Nanti? Iya nanti kan open cam tuh. Pakai aja apa nanti kalau bisa tadi bajunya agak di lengan panjangkan, terus pakai ada kerudung situ Dek kayak kain panjang. Nanti pakai kain panjang aja Kak. Oke ya. Kakak bagikan di WA ini ya. Iya Kak, banyak yang DM itu yang orang-orang. Gak apa-apa, nggak usah. Jangan. Biarin aja. Iya. Oke. Kakak kirimkan linknya ya. Baik Kak. Yuk. Udah mulai dihasut dia Bang Zuma. Saudari baru kita itu udah mulai dihasut sama teman-teman Kristen melalui DM. Ya seperti biasa lah. Siapa yang mau? Akhirnya menutup abang juga. Oh ya kan? Assalamualaikum Enggak merasa. Enggak merasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah kalau tidak duit. Pengentaran kenapa bang? Seliter aja. Ya terserah. Tadi siapa Komal yang dirungkatin? Dinda Faruk? Saya. Oh iya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa kalau kita ikhlas kalau beliau nggak apa-apa. Oh. Keren kali Akang ini. Wah, Masya Allah. Judulnya Gurunda hilangin dulu, Nggak apa-apa, nutupin biarin aja kegantengan menutup. Gurunda. Biarin aja menutup. Nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak apa-apa. Mana tadi ya? Oh Dia ini. itu linknya tuh share ke bawah dia. Udah. Nih barusan ku kirim. Moderator Gurunda. Gak Oh, usah iya. lagi. Dia suka kali nurunkan aku, Bang. Akun baru ini soalnya, maksudnya baru dipakai live juga. Udah saya kirim. Nah, udah. Akang udut wae, iya. Nanti rungkat loh. Bang Dio mana Bang Dio? Tadi katanya mau masuk. Oh ini dia. Ini orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya halo. Jadi sobat Boleh. Halo Bang semua. Iya halo. Buka kamera boleh? Masih dipakai kan ini. Allahu Akbar. Orang Jawa, orang Jawa dari Pulau Jawa. Orang Lombok saya Bang. Oh iya. Orang Lombok. Iya Bang. Ndek Narak. Di arah kepeng. Ndek Narak Kepeng. Ini sekarang di mana posisi? Di Kalimantan Bang. Kok bisa orang Lombok bisa dipengaruhi kok? Orang Lombok itu fanatik semua setahu saya. Memang. Iya. Di situ yang terkenal penghafal Al-Quran kan Bang. Iya, saya mondok 6 tahun, tidur bersama orang Lombok, makan sama orang Lombok, guru-guru saya, pendidik saya orang Lombok. Saya Lombok Timur. Ada yang itu. Lombok Timur saya aslinya Bang. Lombok Timur. Iya. Masya Allah. Gimana ceritanya awalnya? Gimana ceritanya? Kalau boleh kami tahu. Maksudnya kenalan, janji-janji palsu gitu. Kalau masalah janji enggak sih Bang. Istilahnya bukan ada janji-janji yang aneh-aneh. Iya. Hari itu istilahnya kita mau, namanya kita ketemu di perantauan. Jadi daripada orang yang di perantauan itu kan orang Lombok banyak, orang terakhir. Iya. Jadi daripada kalian yang berbuat-buat itu sudah katanya disirihkan aja. Cuman kan ditahu dia Kristen. Bagaimana caranya supaya disahkan aja kayak gitu. Nah, Yang diskusilah sama- nyaranin sahkan siapa? ada istilahnya kayak nganggap kakak angkat lah orang Lombok. Muslim. Terus. Jadi ya sudah, kamu kan ku bilang abang bisa bersyahadat. Ya sudah istilahnya ya biar kalau dia dibilang terpaksa, intinya dia biar dilihat orang enak aja gitu. Ya sudah, kami itu banyak saksi, istilahnya dan salahnya dulu nggak ditanya kamu mau Islam kah gitu, intinya langsung ya sudah kamu bisa bersyahadat, tapi dia nggak ada pernah ngomong kamu langsung Islam loh, enggak. Jadi dia itu nggak mengambilnya ya sudah aku masih Kristen gitu bahasa dia. Jadi selang setahun aku hamil, pulang ke Lombok pas lahiran, udah setahun anak aku baru kembali ke sini. Jadi dia bingung aktenya, sedangkan dia kan kerja di perusahaan. Jadi gimana caranya biar masuk di kakak, biar ada kamu di kakak, biar ada ininya di perusahaan. Ya sudah katanya, kamu maukah katanya di Kristenkan dulu supaya ada surat-surat nikah. Kalau emang itu ya mungkin dari kesalahannya dari aku sendiri sih. Ya udah kalau emang kayak gitu biar ada aktenya si anak-anak, ya udah nggak apa-apa. Dan kalau emang itu sudah jalanku, sudah. Tapi semenjak dari pertama masuk, semenjak sudah ini
semakin kesininya semakin ini nggak masuk gitu, bukan ke apa, bukannya ya sudah, sebenarnya pernah mau pasrah, ya sudahlah aku menjalani ke ini apapun itu ya sudah, tapi nggak masuk, semakin aku yang merasa kayak gila istilahnya, nggak masuk di otak, udah kayak sakit memikirkan itu, ya udah akhirnya aku beranikan diri ngomong, bang aku nggak bisa bertahan dengan ini, karena kalaupun aku, dengan agama ini iya, karena tidak aku nggak masuk bisa. otak. Iya, aku nggak bisa masuk. Kalaupun aku ikut ke gereja, kalian Tuhan Yesus, aku ya Allah berdoaku. Jadi aku nggak bisa ngebohongi diri. Walaupun kalian ikut, kalau masalah bernyanyi, aku ikut bernyanyi, itu hanya nyanyian. Pikirku kan gitu, bukannya menghina, enggak. Tapi itu hanya nyanyian. Tapi kalau untuk kau berdoa, ya Tuhan Yesus, kalau aku dalam hatiku, ya Allah, jadi nggak bisa, sekalinya aku nggak bisa berbohong. Bagaimana Bang? Kalau aku bersahadat, kalau misalnya abang belum siap, katanya kan ada waktunya nantilah itu ada waktunya kayak gitu. Yaudah kalau emang itu aku duluan. Tapi yang kupikirkan itu loh bang, bagaimana setelah aku bersahadat, mau meninggalkan pun bukan masalah. Ya sudah, seandainya pun aku meninggalkan dia, anak-anak, oke lah anak-anak yang kayak ini. Cuman itu yang masih kubimbangkan. Bukan bimbang dengan harus aku bersahadat, enggak. Aku harus bersahadat. Cuman yang apakah aku harus meninggalkan dia setelah aku bersahadat, ataukah apakah aku bertahan dengan bimbing dia supaya dia juga bisa ikut aku, gitu loh bang. Nah, kalau yang itu, ibu yang bisa merasakan bagaimana selama ini, selama bersama, terkait dengan aura keagamaannya, kepribadiannya terhadap keyakinannya. Apakah ibu merasakan dia cenderung bertahan atau dia cenderung selalu mengajak untuk belajar tentang agamanya, atau justru dia biasa-biasa saja terhadap agamanya? Dan ketika ibu mencoba untuk menyuarakan tentang Islam, bagaimana responnya? Ibu yang tahu itu. Kalau untuk bimbingnya aku ke agama dia enggak pernah. Satu. Terus? Tapi kalau misalnya ada hari-hari yang hari besar di gereja, dia selalu mengajak, ayo gereja. Oh, enggak, aku bilang. Tapi dia nggak pernah memaksa. Itu pun kalau kamu pun nyaman, kalau misalnya kamu nyaman dengan itu ya lanjutkan. Tapi kalau emang kamu enggak, yang mana yang menurut kamu yang terbaik kayak gitu. Pernah nggak dipertemukan dengan pengurus gereja atau apa gitu? Awal kali bersama-sama ya. Kebetulan dia kan pengurus gereja dulu, dan pendeta pun sering, karena aku sudah lama nggak ke gereja, ada mau hampir 2 bulan nggak gereja. Kemarin ada pendetanya ke rumah yang menanyakan, ya saya nggak bisa, saya bilang kan kalau pendeta kami Orang Batak kan manggil Ina, saya nggak bisa nang, masalahnya ya saya nggak masuk, nggak masuk, jadi untuk apa saya seumur hidup saya menjalani ini, tapi hati dan kehidupan saya itu ya di agama saya yang dulu. Jadi bagaimana lebih baik ya kalau misalkan dia masih ada toleransinya lagi sama aku, lebih baik aku tinggalkan. Aku ngomong kayak gitu sama inang pendetanya kan, lebih baik aku tinggalkan, nggak boleh gitu katanya. Ya sudah kalau emang nggak mau gereja, tapi pergilah ke gereja katanya, bukan untuk ibadah tapi refreshing supaya tidak saya bukan apa. Emang dari awal saya emang nggak mau sebenarnya, cuman karena paksaan, karena akte si anak itu yang saya salahkan diri saya sendiri. Kenapa harus dengan menjual agama saya demi anak? Itu saya akui, itu saya salah. Anak berapa harus sekarang? mengambil tindakan. Satu dari usia baru 3 tahun 5 bulan. Sudah dibaptis? Sudah, tapi udah saya Islamkan lagi. Waktu sudah dibaptis, saya bawa pulang ke kampung untuk disunat. Oh iya. Karena gimana bang? Sekarang ini tinggal sama bapaknya? Tinggal sini, iya. Ibu juga? Iya, kami satu rumah. Beliau di mana sekarang? Kerja bang, masuk pagi, kerja di perusahaan tambang. Oh, kalau saya melihat, ya kalau memang ada ruang untuk
tinggal bersama tetapi tidak melakukan hubungan biologis, ya bisa jadi, bisa aja. Tapi mau sampai kapan kan gitu? Seibarat kucing dengan ikan ditinggal dalam satu wadah yang sama, ya kucingnya pasti meong-meong, ya kan? Ada makanannya, meong. Ibunya bilang enggak meong, tapi lama-lama meong sama meong. Nah, kayak gitu bahaya. Itu yang kita takutkan. Akhirnya sia-sia syahadat, jatuhnya berzina, kan gitu. Iya. Nah, jadi sekali kalau orang kita di sini mengatakan sekali layar berkembang, ya jangan kembali ke pantai, gitu, sebelum berhasil. Apalagi ibu ini kan masih muda juga, masih bisa jadi pendekar di Lombok, kembali ke kampung. Gitu. Ya itu ya, bukan dari apa namanya Bang ya, yang seperti tadi ada yang pas di room Kak Nora juga, saya juga masih memikirkan itu bukan masalah oke lah saya masih bisa mendapatkan suami, tapi kalau untuk bagaimana dengan si anak-anak ini, itu yang masih ini. Tapi kalau yang untuk bersahadat saya tidak ragu, cuman yang untuk apakah harus saya meninggalkan dia, apakah saya kasih waktu untuk membimbing dia dulu, setelah dia emang tidak bisa di itu, disitulah saya akan melangkah. Apakah saya harus seperti itu kah Bang, kayak gitu? Boleh. Kasih waktu dulu. Nanti ibu ini lihat keadaannya memang sulit kayaknya ini. Mending saya selamatkan akidah anak-anak saya. Itu tamanya. Ya, karena sudah ada anak soalnya. Kalau cuman kita ini ya enggak masalah. Ini ada anak. Anaknya nanti punya anak, punya cucu, dan semuanya menyembah kepada selain daripada Allah, yang kena ibu. Mending sekali korban tapi selamat di akhirat daripada pingin menyelamatkan semuanya tapi hancur belakangnya, kan gitu. Saran saya yaitu silakan mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau kita lihat ada perkembangan, perlihatkan kalau diri kita ini benar-benar sudah muslimah. Jangan pulang-pulang ya pakai rok mini, pulang-pulang cuman pakai tali rapi, ya jangan. Buktikan kalau saya sudah muslimah dan abang bisa menyentuh tiang listrik kalau abang sudah sama aku. Ayo syahadat, ayo sholat, bimbing aku bang dalam Islam, bimbing aku bang dalam Islam. Aku sayang abang. Kok jadi saya kayak jadinya. Aku sayang abang, aku cinta abang. Tapi aku tidak ingin akidah saya ternodai hanya karena itu. Ikut saya bang, kan gitu. Anak-anak kita gini. Nah, nanti kalau sudah didekati secara hatinya kita sentuh, tapi ternyata dia sulit untuk itu, ya apa boleh buat, terpaksa bang aku harus pergi. Karena aku lebih sayang akidahku daripada, aku lebih sayang Tuhanku daripada manusia. Aku sayang abang, sayang sekali. Tapi biar bagaimanapun aku lebih sayang penciptaku. Izinkan aku pergi dengan mengatakan, aku kabur, kejar ladaku sampai ke mertua. Nanti dia datang ke mertua. Entah syahadat, Adinda aku rindu, aku pengen, ya udah aku syahadat. Bisa malah jadi ustadz nanti suaminya. Yang penting disentuh hatinya dulu, karena kan menurut pencapaian yang ibu ini sampaikan, dia tidak ada memaksa, dia tidak ada kemudian mengajak atau tegas di dalam mengajak ke Kristen atau ke gereja. Ya nggak apa-apa, ikuti aja dulu iramanya. Nanti tetap komunikasi dengan tim kita, Dinda Faro dengan Dinda Nora. Kalau ada apa-apa, Nora ya namanya ya. Betul ya, nggak ketahuan soalnya namanya nggak terbaca. Begitu ibu. Jadi saran saya, mari kita syahadat, kita Islam betul-betul Islam, menjadi seorang wanita muslimah yang kafah, jaga auratnya, jangan biarkan dia penasaran, ya, biarkan dia penasaran. Tapi bang, hari ini saya lagi berhalangan, emang boleh? Boleh. Saya lagi
Ini perbaiki aja dulu ininya, tutup kamera, diperbaiki dulu biar nyaman. Nggak nyaman kakak lihat. Ya, coba Iya, itu. diperbaiki dulu. Kalau udah bagus, udah nyaman, ya. Atau ada jarum pentul situ, nggak apa-apa. HP-nya disandarin ke tiang listrik ya Gurunda ya? Jangan. Enggak ada kan tiang sandarin. Ini lain-lain pula. Dinyamankan aja dulu, dinyamankan nggak apa-apa. KTP-nya udah saya kirim sama Bang Ardi ya, Bang Zuma. Iya, nanti tinggal dia tolong buatkan sertifikat. Iya, dia tadi memang nanya itu apa boleh, apa bisa gitu loh, bagaimana prosesnya gitu. Tinggal Lagi di tanda kantor, tangan Dinda? sama dia. Dinda Dio lagi di kantor. Iya Kanda, iya Kanda. Alhamdulillah, masya Allah. Tadi dipanggil ke atas tapi saya minta izin dulu mau menyaksikan ini. Alhamdulillah. Kenapa sahabat edisi lagi? Sudah. Oke, jadi gimana teman-teman kita syahadat? Ya, Udah siap, Dek? Siap. oke. Sebelum kita mengucapkan syahadatain, ini tidak ada unsur paksaan kan? Apakah Anda percaya kalau Yesus itu hanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Oke, baik. Tangan satu jarinya ini sebagai simbol tauhid kembali kepada ajaran agama yang benar. Ikuti saya. Bismillah Bismillah ar-Rahman ar-Rahman ar-Rahim. ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Takbir. Akbar, Allahu Masya Akbar. Allah. Subhanallah. Subhanallah. Masya Allah. Ya, itu tadi Islam, benar-benar Islam artinya ya jaga kemudian posisi sebagai seorang muslimah. Ya, nanti pelan-pelan ajari, sampaikan ke suami bahwa di Islam itu begini, kalau kita lagi sama-sama artinya jatuhnya berzina, dosa lagi saya. Sementara di agama saya itu nggak boleh berzina. Cukuplah yang sudah-sudah kalau memang pernah terjadi, kan gitu ya. Sebagai seorang muslimah, ya saya lebih cinta akidahku, lebih cinta Tuhanku, lebih cinta nabiku. Apalagi kan saudari kita ini sudah masuk ke gereja. Lihat bagaimana suasana di sana, jauh dari suasana kita di masjid. Ya, gitu. Jadi apalagi orang Lombok, aduh, Masya Allah. Guru-guru saya ingat guru-guru saya, ya Allah ya Karim. Para penghafal Quran itu Kanda, para penghafal Quran di Lombok. Ya, saya punya guru spiritual, seorang waliullah. Beliau orang dari sana, Masya Allah. Guru saya seorang waliullah, beliau dari Lombok. Jadi ya, tapi nggak apa-apa. Saya yakin sekali darah yang mengalir di dalam tubuh saudari kita ini masih ada darah para guru yang ada di Lombok sana, di Mataram sana. Sehingga itu yang memberontak di dalam, sehingga ingin kembali kepada pangkuan Nabi Muhammad SAW untuk menyembah kepada Allah pencipta yang hak. Ya, selanjutnya mungkin saya serahkan kepada Dinda Dio atau siapa yang ingin mendoakan.
Ya Dinda Dio ya. Doakan Dek supaya saudari kita ini kuat, istiqomah, betul-betul beliau mau untuk ikrar, bukan main-main untuk melawan cobaan terpaan hidup ke depannya. Insya Allah bisa. Nanti kalau ada apa-apa, Ibu konfirmasi ke Dinda Faruk atau Dinda Nora, saya mau kembali ke Lombok. Misalnya ada yang kami bisa bantu, kami bantu. Oke, silakan kita doa. Silakan Dinda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Razzaq warzuqna rizqan tayyiban katsiran mubarakan fih. Allahumma ya Razzaq warzuqna rizqan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. Ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami di atas agama-Mu ya Allah. Ya Allah, Zat yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami di atas agama-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka tsabata fil amri wal 'azimata 'ala ar-rusydi wa nas'aluka syukra ni'matika wa husna ibadatika wa nas'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lamu wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma ya Razzaq warzuqna rizqan tayyiban kathiran mubarakan fih. Allahumma inna nas'aluka tsabata fil amri. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah keteguhan hati di atas agama-Mu ya Allah, wal azimata 'ala rusdi, dan keteguhan di atas petunjuk-Mu ya Allah. Wa nas'aluka syukra ni'matika, kami mohon kepadamu ya Allah kesyukuran atas nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Wa husna ibadatik, dan kami minta kepadamu ya Allah baiknya ibadah kami kepadamu ya Allah. Wa nas'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqa, kami mohon kepadamu ya Allah hati yang selamat, yang bersih, yang jauh dari noda-noda kesyirikan, dan kami mohon kepadamu ya Allah lisan yang jujur, yang selalu menyampaikan kebenaran agama-Mu ya Allah. Wa nas'alu khaira ma ta'lamu wa na'udzu bika min syarri ma ta'lam, kami mohon berlindung meminta kepadamu ya Allah kebaikan, segala kebaikan yang Engkau ketahui, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari segala bentuk keburukan yang Engkau ketahui. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, wahai Tuhan kami ya Allah, janganlah Engkau sesatkan hati kami, janganlah Kau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami ya Allah. Wahab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah rahmat-Mu ya Allah kepada kami ya Allah. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang Maha Pemberi. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, wahai Tuhan kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa yang pernah kami lakukan ya Allah. Tindakan-tindakan kami ya Allah, ampunilah semuanya ya Allah. Dan tetapkanlah, teguhkan pendirian kami di atas agama-Mu ya Allah. Dan tolonglah kami di atas orang-orang kafir. Ya Allah, teguhkan kami di atas keimanan-Mu ya Allah, keimanan kepadamu, keimanan di atas agama-Mu sampai ajal datang menjemput kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami agar kami meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Kata Nabi Muhammad SAW ketika beliau melihat ada anak Yahudi yang sakit di akhir kehidupannya, karena anaknya dulu akrab atau sering datang menolong Nabi, maka Nabi datang ke dia, ternyata dia sekarat dia. Maka Nabi mengatakan, ya gulam qul la ilaha illallah, wahai anak kecil, ucapkanlah la ilaha illallah.
Si anak itu lihat bapaknya yang Yahudi tadi. Bapaknya menganggukkan kepala. Artinya ati Abul Qasim, taati Abul Qasim. Dia ucapkan la ilaha illallah, sama seperti kakak tadi. Setelah itu langsung meninggal dunia dia, Kak. Langsung wafat. Maka kata Nabi Muhammad SAW, Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji hanya bagi Allah yang selamatkan dia dari api neraka. Tawallau akhakum, urus jenazah saudara kalian ini. Maka hari ini saya mengatakan segala puji hanya bagi Allah yang telah menyelamatkan Kak Aini dari api neraka. Alhamdulillah. Welcome back. Selamat datang kembali saudariku Kak Aini. Semoga istiqomah, dikuatkan, diteguhkan hatinya. Insyaallah kita teman-teman muslim siap mendukung dan membantu Kak Aini yang apa yang mampu, yang sanggup kami lakukan insyaallah demi kebaikan kita bersama insyaallah bismillah. Ya. Jadi terasa kayak sudah tidak ada beban. Alhamdulillah, masya Allah. Yes. Alhamdulillah, masya Allah. Ya, nanti Saya ambil alih moderator ya, Gurunda. Mungkin Ultinora ada yang mau disampaikan. Silakan. Tapadol Ultinora. Atau ke Bang Faruk dulu, Bang Faruk tapadol. Ya, Bang Faruk. Izin Gurunda ya, abang-abangku sekalian, buat itu aku juga ini ternyata dia berusia gian. Di dalam adat Batak dia ini kakakku sebenarnya, karena si Anipar itu paling kecil. Berapa tahun kemarin sempat kakak ini di Kristen? Dua tahun. Dua 2 tahun. Jadi hal ini yang tidak diketahui oleh teman-teman Kristen atau tidak mau diketahui oleh mereka. Ya, di dalam Bible Yesus itu tidak pernah berseru ya ayuhan nas, wahai manusia, tetapi dia berkata Bani Israel. Bahkan dalam di Bible dia berkata domba dari Bani Israel. Berbeda dengan apa yang tertulis dalam Al-Quran. Ya, Qul a'udzu birabbin nas, menyebut seluruh manusia. Di situ bisa kita pahami kenapa? Karena memang Yesus itu diutus hanya untuk Bani Israel. Akan tetapi ketika Yesus menyatakan pengutusannya, dia menyebut orang-orang yang dia bimbing itu adalah domba. Itu adalah domba. Jadi kenapa dulu saya tinggalkan iman Kristen itu? Karena saya dapatkan penghinaan yang saya dapat di situ. Ketika aku berupaya untuk mengikuti Yesus, aku harus menjadi domba. Itu pun aku adalah domba yang menyelinap ke dalam domba-dombanya Bani Israel, dan aku bukan Bani Israel. Tetapi ketika itu ini mengucapkan 2 kalimat syahadat menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, Allah sendiri mengatakan kamu itu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Tertulis dalam surah Ali Imran ayat 110. Kalian umat muslim adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Yesus tidak pernah memberikan pujian, legitimasi ataupun apapun, janji apapun kepada orang-orang yang menuhankan dia. Bahkan keselamatan yang disampaikan itu hanya untuk Bani Israel. Ketika dia berkata di dalam Markus 12 dengan nomor 29 aja, dia berkata, dengarlah wahai Bani Israel, dengarlah wahai Bani Israel, hukum yang utama ialah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dia tidak berkata, dengarlah wahai manusia, tapi dia berkata, dengarlah wahai Shema Israel, Bani Israel. Di situ teman-teman harusnya bisa memahami bahwasanya memang Yesus itu untuk Bani dan untuk doain ya, ahlan wa sahlan barakallahu fikum ya, itu akhirnya kembali dari derajatmu kemarin yang kau rendahkan menjadi domba dan kembali menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, dan Anda menjadi manusia yang sempurna, manusia sebaik-baik manusia ya, dan dikatakan Allah dalam surah Al-Baqarah ulaika hum khairul bariyah. Kau adalah Masih yang tadinya sempat menjadi ulaika hum syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Semoga istiqomah dalam iman dan Islam untuk kali ini. Dan ini mungkin ini syahadatnya dia Ustaz Dio, ini kan sudah jadi perceraian sama dia dengan suaminya kan? Sudah bercerai. Ketika kakak ini mengucapkan 2 kalimat syahadat tadi, dalam hukum agama kakak udah cerai sama suami.
Jadi bukan mahram lagi, jangankan jangankan berhubungan badan, bersentuhan kulit pun sudah tidak bisa lagi. Jadi seperti Amir sampaikan sama Bang Anda tadi, Bang Zuma tadi, kalau memang sebaiknya memang kembali ke Lombok. Saran dari saya itu ampun, jangan sampai kalian bermalam lagi di rumah yang sama, di tempat yang sama. Karena nanti seperti dibilang sama Bang Zuma tadi, jangan sia-sia syahadatnya. Pagi bersyahadat, malam berzina. Bang Zuma sudah memberikan analogi tadi dengan kucing dan ikan. Ya, kalau memang punya kendala, ya untuk kembali ke Lombok, ya untuk kembali ke Lombok, hubungi Tonora atau hubungi saya. Nanti kita carikan solusi bagaimana supaya itu mudah kembali ke Lombok. Bilang sama suaminya, ya berikan waktu kepada dia. Ya sebagaimana putri Nabi Muhammad SAW Zainab ya, Sadio ya, pun pernah berpisah kepada suaminya ketika Zainab mengikuti ayahandanya ya hijrah dari Mekah ke Madinah, dan suaminya tetap bertahan di Mekah. Tapi ya qadarullah, mereka masih berjodoh. Sesaat sebelum Zainab meninggal dunia, mereka dipersatukan lagi, mereka menikah dalam rukun Islam ya. Jadi saran Bang Farouk ya, itu balik aja ke Lombok. Balik ke Lombok, jangan lagi tinggal satu rumah sama suaminya. Kabarkan kepada suaminya, aku telah bersyahadat. Dengan syahadatnya aku, ya, aku tidak lagi menjadi istrimu selama kamu masih tetap di imanmu, di Kristen. Aku tadi dengar itu bilang, suami itu paling ke gerejanya di hari besar kan? Di hari besar dia begitu. Agak kalau istilahnya karena kebetulan juga kerja agak malas juga dia. Karena aku nggak ikut seperti itu, tapi dia Batak nggak? Iya, si Taurus. Nah, iya si Taurus. Makanya meskipun dia cuma hari besar ke gereja, ya itu dia lebih fanatik bukan kepada agamanya tapi sukunya. Karena apa? Batak itu identik dengan Kristen, dan mereka menganggap meskipun aku tidak ke gereja tidak masalah, aku tetap akan jadi Kristen. Maka dia menghadirkan eksistensi dari Kristen ketika di hari besar. Sampaikan kepada dia kalau boleh sebelum dia pulang kakak sudah berangkat. Karena apa? Ditakutkan nanti Bang Kian santangkan suaminya nanti pulang ketemu orang ini dirayu dia lagi. Iya. Apalagi nanti kakak untuk pulang, sebelum dia pulang bekerja kakak sudah pergi, sudah tinggalkan rumah itu kembali ke Lombok. Kebetulan pas sudah mau itu kalau untuk yang di pribadi lah, kalau untuk yang itu sama dia udah enggak apalagi gitu loh Bang. Setelah aku punya niat untuk mau kembali, aku sudah enggak terlalu, bisa dibilang itu pun ya maaf, 1 sebulan kali belum tentu istilahnya, karena sudah aku punya niat dulu. Yang kita pikirkan gini toh, yang saya pikirkan gini, bukan hanya mengarah ke sana, tapi mudarat yang ada pada dirimu. Kita nggak tahu ini apa reaksi suamimu ketika pulang mendapatkan kabar kamu seperti ini. Kita nggak tahu reaksinya. Ditakutkan dia emosi. Ketika dia emosi, dia melakukan sesuatu di luar kontrol, hingga itu nanti menyakitimu maupun anak-anakmu. Untuk mencegah itunya kita, maka adakan jarak sama dia gitu loh. Makanya saya bilang kami udah konfirmasi ke sama dia, yang istilahnya udah 2 bulan yang lalu lah. Ya sudah, katanya nggak apa-apa, kalau emang itu yang terbaik nggak apa-apa katanya. Ya sudah, intinya kamu istilahnya nggak berat juga katanya. Dan pernah juga konsultasi sama dia kalau gimana ya kamu ke sana aku ke sini, istilahnya gimana, ya sudah jalani. Aku satu saat kalau ada mukjizat ya sudah katanya. Mungkin dia berat karena orang tua, itu satu alasan dia. Maksudnya gini, kan nggak mungkin kalian sudah bukan suami istri lagi tapi tinggal satu rumah. Itu sesuatu yang tidak layak lagi itu di dalam akidah gitu loh. Untuk mencegah hal itu, kalaupun itu nggak pulang ke Lombok, ada nggak saudara di Kalimantan itu ke rumah saudara saja. Nah kalau begitu pulang aja ke Lombok. Nggak mungkin lagi nih loh, itu sama halnya kondisi itu saat ini, itu satu rumah misalkan, kan nggak etis sih. Masa kita bukan suami istri tinggal kita satu rumah? Karena bukan suami istri lagi kalian di dalam akidah Islam.
Maka saranku untuk menjaga kehormatanmu dan juga keselamatanmu, ya, sebelum dia pulang bekerja itu udah pergi. Kalau kau memang sayang samaku, dia memang sayang samaku, datangin aku ke rumah orang tuaku, gitu loh. Aku akan mau samamu ketika kau ketika kau beriman. Tapi sebelum kau beriman, ya aku tidak akan bisa bersamamu. Kalau masalah anak itu, ya Allah yang akan cukupkan rezekinya. Saat ini itu menjadi hamba yang maha kaya. Kenapa itu ke depannya takut miskin? Takut rezeki anak-anak itu. Jadi apa? Rezeki anak-anak itu nggak ada, nggak usah takut lah. Saran saya gitu itu, kalau kau punya masalah, kesulitan untuk balik ke Lombok, boleh DM Bang Faru, gitu, Nora ataupun Ustadz Tio. Boleh DM kami. Sekarang juga kita siapkan ongkos berangkat balik ke Lombok. Iya, mengenai tiketnya saya yang tanggung ya sama anaknya. Nah, Kalau mau ke Lombok. Seandainya saya istilahnya komunikasikan dulu sama suami kayak gitu, bukan lagi ya, sama dia. Dia bukan suamimu lagi toh. Iya, sama dia. Seandainya saya komunikasikan dulu, apakah Maksudnya dia mau pamit, Maksudnya, baik-baik. Tiba-tiba iya. dia mau ikut, aku syahadat juga gitu. Iya. Nah, itu maksudnya. Nggak apa-apa Dinda ngomong aja dulu. Iya. Tapi kalau misalnya tidak ada jalan, ya betul. Segera angkat Hubungi kaki. kakak. Iya. Nanti kita yang belikan tiketnya sama anaknya balik sana. Iya. Seperti yang tadi dijelaskan ya, Dek ya. Tadi saya dengan Bang Dio tadi sudah ngomong, nanti kalau memang ini kan sudah syahadat nih, ya kan? Ya nggak apa-apa lah, tunggulah dulu suaminya pulang. Kalau memang suaminya sudah memberikan suatu jalan, ya terserah kamu katanya, berarti itu memang sudah jalan baik, ya kan? Nah, ngomongkan baik-baik, tapi memang betul yang dikatakan tadi Bang Zuma, itu Faruk dengan Bang Dio, karena alhamdulillahnya itu pula dia dalam keadaan datang bulan, itu baiknya pula. Nah, disitulah kesempatan ngomong baik-baik, Bang, saya sudah syahadat tadi. Alhamdulillah nanti pengurusan surat sertifikat mualaf saya nanti akan diurus. Sebut aja dari yang kakak sebut Yayasan APII kan. Nah, terserah abang sekarang. Intinya kita bukan suami istri lagi. Kalau abang pun belum ada keputusan sampai besok, saya mohon izin. Saya akan pulang ke rumah orang tua. Saya bawa juga si kecil. Tapi kalau abang nanti sudah dapat jalan mau masuk Islam, hubungi saya. Begitu ya Bang Zuma ya, kira-kira ya. Iya. Kondisi tok ini datang bulan itu tidak serta-merta menjadi senjata dia untuk menyelamatkan diri dari perzinahan. Karena apa? Kan konten itu gak ada larangan untuk menggauli istri ketika datang memang betul. Tapi kan si Aininya yang lebih paham itu. Maksud Ya saya. kalau udah nggak perlu menjelaskan lagi lah, kalau laki-laki udah nggak tahu lagi tak. Insya Allah ya, Adek ya. Dia maksud dia itu dia pengen bicara baik-baik, biar jangan nanti dikatakan kenapa kabur. Ujungnya jadi ricuh, memang itu ricuh kali. Karena Ya. kan semua keluarga istilahnya udah tahu kayak gimana, takutnya itu lagi takutnya diberatkan lagi nanti proses hukum untuk Ya, yang itu maksudnya. kebetulan Anak lagi nanti. kita kan sah secara negara juga, jadi nanti dipersulit ketika aku didatangkan jodoh yang lain, takutnya gitu gini, dipersulit Pak. ke dia kayak Nggak, gitu. ini kalau gitu gini, siarkan syahadatmu hari ini kepada jiranmu yang muslim. Nah, kepada tetangga-tetanggamu yang muslim, datangi masjid atau musola di sekitar situ, katakan kau tadi baru syahadat di komalnya Bang Zuma. Terus buka sampaikan kepada mereka. Jadi ketika nanti kita mengutarakan kepada suami, itu didampingi sama saudara muslim kita untuk mencegah kan perbuatan-perbuatan atau sikap nanti yang menghadirkan mudarat atas dirimu. Jangan sendirian itu. Karena kamu kan udah syahadat nih, datangi masjid itu musola, ceritakan saya sudah syahadat nih, begini gini, saya mau mengutarakan kepada suami saya begini gini, biar nanti mereka mendampingi. Yang saya risaukan itu gitu. Takutnya kamu kenapa diapain suamimu. Oke lah, suamimu terima. Tapi takutnya suamimu ini nanti mengkabarkan kepada keluarganya. Dia dikabarkan ke keluarganya, istriku udah syahadat gini. Nah, dia nanti diprovokasi sama keluarganya. Kita tahulah keluarga dari mereka kan.
Itu kuat kali apanya, nanti diapain suamimu, istrimu tuh begini gini. Nah, ricu jadinya. Itu yang kita jaga. Saya yakin, oke lah suamimu mungkin ya tidak ingin mencelakaimu, tapi yang ditakutkan itu provokasi dari keluarganya nanti, sehingga membuatmu itu terancam gitu loh. Jadi kalau pun nggak langsung berangkat ke Lombok, datangi masjid atau musola. Kalau itu kenal siapa di situ imam atau bilal di situ, kabarkan tentang syahadatmu kepada mereka. Gitu itu ya. Silakan Bang Kian Santang. Kalimantan mana, Dek? Kalimantan Timur aku, Kak. Kalimantan Timur. Makanya perlu ada perwakilan APII di Kalimantan. Kalimantan Timur ada ya? Kalimantan Timur ada nggak teman-teman di bawah? Kalimantan Timur ada. Nah, Siapa? itu setidaknya bisa membantu lah atau bisa membersamai begitu. Bukan, kalian jangan bilang Kalimantan Timurnya di mana. Saya kan tadi nanyakan yang umumnya aja. Dia dari Kalimantan Timur, tidak perlu di apa detailnya gitu loh. Iya. Wah. Turun. Ini KTP-nya masih Kristen. Iya, masih udah aku kirim sama Bang Ardiansa. Gini, kalau KTP itu mau diganti status agamanya, tinggal hubungi saya aja. 3 hari jadi. Status dari situ nanti apa? Agamanya kan, pindah agama. Bukan, pernikahannya. Oh, harus ada surat nikah kalau mau ada perceraian walaupun beda agama. Iya. Harus ada surat cerai. Kalau status pernikahan sih saran saya nggak usah dirubah. Walaupun Iya. nanti udah cerai, nanti kan ada suratnya, nanti bisa di Dukcapil bisa berubah sendiri itu. Tinggal di ini lagi, di copy lagi ke Dukcapil. Kalau ganti agama itu agak ribet, biar sama saya aja nanti kalau ganti agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Radio, Bang Anggito. Kalimantan Timur ya, Dek ya? Semua ya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun kan, sudah turun kan. Satu pun gak ada yang bisa dijadikan kayak yang agak dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Bunda Nora nggak kedengeran? Gurunda, Bang Zuma. Siap. Mohon maaf, sebentar saya kepencet tadi nggak sengaja. Awalnya ingin nyimak di bawah aja, kepencet. Mohon maaf. Oh iya Ya. kan. Dan sekalian mau ngucapin ini Mbak Aini, selamat ya. Iya, makasih. Semoga sukses dunia akhirat. Amin 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 amin. Ya. Izin pamit Bang Zuma. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Daerah Bengalon. Di Bengalon di Kalimantan Timur, Kutai Timur. Itu Ya kalau masalah itu nanti aja Mbak, kalau masalah itu nanti aja di belakang layar. Masalah daerah jangan terlalu di medsos ya. gak usah dikasih tahu jalannya, Dek. Makanya saya tadi cuma nanya itunya. Dari mana? Dari Kalimantan mana? Gak usah, karena kalau tidak udah kakak bacakan tadi alamatnya. Gak usah. Oh, iya. Nanti yang disusulkan itu tanda tangan di atas kertas putih polos ya, dengan fotonya ya. Fotonya pakai jilbab ya, Dek. Maksudnya pakai ditutup juga ya. Teman-teman yang di bawah Yusuf Pai itu bukan api nanti teman-teman api yang ngehandle beliau. Nanti kalau ada apa-apa WA kakak, Dek, gitu aja ya. Baik, Kak. Apa boleh saya izin turun Kak? Kebetulan ada tamu. Apa boleh? Oke, nggak apa-apa ya. Iya, boleh. Makasih, Iya. Dek ya. Makasih ya. Terima kasih Ya, banyak ya Bang Zuma. Yang kuat ya, sama-sama. Nanti saya DM Yang kamu. kuat. Iya, nanti Komunikasi ada ya, apa-apa WA komunikasi kakak. sama Kak Nora ya. Hah? Iya. Komunikasi sama Kak Nora. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah sekarang siapa yang mau disyahadatkan lagi? Bunda Rahma. Nggak ada. Bunda Rahma mau disyahadatkan. Ya oke, Bang Anda. Saya izin pamit dah Bang Anda ya. Bang Kian Santang, Ustadz Dio, Kang Dito, Bunda Rahma. Baik Dinda, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Saya izin subhanallah. pamit semua, udah selesai tugas. Saya juga tidak nyangka dia tiba-tiba mau naik, padahal di situ lagi perang kami dengan Kristen. Tiba-tiba naik. Kak Nora, saya Ini mau bertanya, boleh nggak begini? Para pejuang ini luar biasa, Masya Allah. Di sini ada, masih ada tiga untuk Oten. Tadi kita lagi ini kan Kak Nora kan dikeroyok empat Kristen cowok. Jadi aku naiklah, bantulah istilahnya, ya bantulah. Ya sudah di sini aja dinaikkan. Saya juga mau ibadah. Siap benar. Lagi berjibaku tiba-tiba naik kakak itu. Oh. Gurunda ini judulnya kurang atas dikit biar mukanya orang ini ketutup. Kurang atas dikit. Memang. Benci kali. Udah ayo. Ini aja gini. Dinaikkan lagi, enggak apa-apa. Naikkan tiga Kristen. Tema ini ya. Adik-adik sekalian, ini adik-adik saya semua ini, kecuali Bunda Rahma mungkin agak tua sedikit dari saya tua banyak dari dia. Ini ya, apa hubungannya Kristen dengan kitabnya orang Yahudi? Konsentrasi di sini. Tapi sebelum lanjut mungkin bagus dipromosikan ini anunya Gurunda, skincare. Lanjut. Ya, udah keren nih. Keren saya lihat ini. Aduh, ini kita share ya teman-teman. Ini bukan keren lagi, Bon. Orang sudah dari labnya, sudah dari dokternya, aman iya, semuanya. Teman-teman ya. Jadi Gurunda sudah ini ya. Beliau punya usaha sendiri nih ya. Ini enggak ini lagi nih kita lihat ya. Boleh dibesarkan ya mungkin ya. Ya, dibesarkan host. Nah, ini keren ya teman-teman ya. Wow, keren. Nah ini skincare BZ Bang Zuma. Wow, keren. Jadi teman-teman, saudara-saudaraku yang mau order silahkan DM Akang, Bang Handi, atau saya pun boleh ya. Nanti kita teruskan ke admin. Jadi ini semakin keren ya kemasannya Gurunda ya. Iyalah, kan bukan. Itu terdiri apa saja, Bang? Itu krim. Ini kalau ini terdiri Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Orang sering. Ada toner. Nih. Bisa menjadi apa? Ini aku sampaikan ya teman-teman. Ada toner, ada serumnya, ada ini krimnya, ini pencuci mukanya ya. Jadi 4 ini kayak yang kemarin, cuma ini lebih paten ya, lebih cari ini ya. Pokoknya tidak ada yang membuat rusak gitu, sudah. Krimnya itu siang malam bisa dipakai. Iya. Boleh. Bisa siang, bisa malam ya. Bisa. Iya benar. Saya Dan juga ini pakai. sudah. Oh kita pakai, pantas mukanya Gurunda tambah cerah. Tidak pakai filter kan, tidak kayak kemarin pakai filter pemerah pipi, sekarang enggak, santai aja. Cakep. Asli. Dan ini sudah 4 ya. Sudah BPOM ya teman-teman, ya 4. Sudah. 4 itu. Dengan harga berapa nih, dibanderol harga berapa Gurunda? 230. Oh, kayak yang kemarin ya teman-teman. Belum ongkir ya. Di WA ke saya tuh, itu nomor WA-nya udah saya ketik di bawah tuh teman-teman tuh. Udah, itu kan ada itu WA-nya. Oh iya. Ini yang admin langsung ke Akang juga bisa. Jadi begini, ini produk dari Bang Zuma, ada skincare-nya ada terdiri dari 4, 1 toner, 1 pencuci mukanya, 1 krimnya, 1 serumnya. Iya. Benar. Ya. Benar. Jadi insya Allah ini sudah BPOM ya, sudah teruji klinis dari laboratorium. Benar Bun. Iya, ini tidak kalau memakai. Ini Dinda, kalau misalnya ada kan, tinggal di barcode-nya muncul semua hasil labnya, pemuncul di HP.
gitu. Ada barcode-nya di situ. Ada barcode. Itu judulnya kasih naik Gurunda kan, udah deh. Siksa Kalau jadi judul. ada yang apa itu mau melihat video apanya itu bisa nanti. Tadi saya kan sudah sebut nama WA saya di grup di Komal. Silakan bilang Bunda mau apa, ada videonya sama saya sudah dikirim sama Bang Zuma. Harganya 230 belum termaksud ongkir ya. Belum termaksud ongkir. Insya Allah nanti akan ditetapkan di beberapa kota untuk reseller. Distributor. Oh, distributornya biar tidak dibebankan nanti ya, dari Makassar kan mungkin agak mahal. Jadi silakan nanti dihubungi di daerah setempat. Ya, baru nanti orang setempat itu akan menghubungi Bang Zuma, mungkin akan ditetapkan dia sebagai distributor. 230 belum termasuk ongkir. Insya Allah ini aman karena sudah teruji lab di laboratorium ya, dan sudah tercatat BPOM dan halal. Ya. Betul. Nah, ini kan banyak tuh ya. Sedikit pun. Kan banyak tuh teman-teman yang suka motong-motong piti-pitinya Bang Zuma kan ya? Ya. Nah, tolong yang suka potong piti-piti atau bikin konten di TikTok, ada video ini di TikTok Bang Zuma 01, ambil, mohon untuk di up di akun teman-teman. Kan banyak tuh yang lagi viralkan potong-potong video, ambil juga video ini, viralkan juga, minta tolong ya. Supaya semakin banyak orang yang lihat. Jangan cuman anakku sayang, jangan cuman itu yang dipiralkan, tapi viralkan juga yang ini, gitu maksudnya. Betul. Ini ada dari Bang Adi tadi bilang begini Bang, Bunda Nora mau biar tak belikan. Oh mau dong. Kalau nanti kita boleh ditolak ya Bang Zuma ya. Silakan di DM saya Bang Arjuna ya. Alamatnya nanti saya kasih. Jadi krimnya ini siang dan malam ya, boleh dipakai siang, boleh dipakai malam, karena ini tidak mengandung merkuri teman-teman, aman. Ini kita promosi. Karena kita punya produk sendiri, bukan kita dibayar orang untuk mempromosikan. Ini punya saya sendiri, punya teman-teman ini. Masya Allah. Gitu loh. Keren. Iya. Oke. Halo Bang Oji. Assalamualaikum. Oke ya. Waalaikumsalam. Iya. Suaranya jelas ya? Suaranya Bang Oji jelas. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada tim API ya yang sudah mengembalikan marwah Lombok, Bang Zuma. Kebetulan saya asli Lombok. Dan saya tadi menyimak ke Bu Aini, sangat disayangkan sekali Bunda ini sudah terjebak ya. Jadi saya mewakili Lombok kepada Bang Zuma dan seluruh tim API berterima kasih kepada semuanya sudah mengembalikan ya Bu Aini kembali ke jalan yang benar. Hanya itu aja saya Bang Zuma. Makasih Bang Oji. Salam siap. Karena memang Bang Zuma sudah saya dengar tadi berteman sama orang Lombok juga ya, sampai bisa bahasa Lombok ya, kepeng seperti itu. Saya punya guru spiritual Bang. Kopi seke. Iya. Besarkan layar Gurunda. Biar enggak apa-apa. Ya gini aja nggak apa-apa. Saya gini aja. Benar, siap. Iya, makasih. Ya itu aja Bang Zuma ya. Baik. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman ABI. Jaga persatuan, salam satu Tuhan ya. NKRI. Salam satu tauhid NKRI. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turunkan Bang Zuma. Silakan turunkan. Ya. Berarti ini masih pengirimannya masih dari Makassar ya Bang? Masih dari Makassar karena distributor kita baru proses pencobaan tempat. Gitu. Oke. Jakarta, Surabaya itu sudah ada kandidatnya. Jakarta siap. Jakarta, Bogor siap. Bogor siap. Bandung Saya juga. rasa memang lebih bagus kalau paling patokannya dari Jakarta. Jadi enak kalau mengirimkan ke daerah-daerah Pulau Jawa, Sumatera kan? Iya.
Kantor kita di Jakarta lagi direnovasi. Oh, ada. Ada. Ada Dinda, ada. Lagi direnovasi di daerah Condet. Mantap. Itu luasnya kisaran kalau nggak salah 600 meteran lah. Kurang lebih. Kalau nggak salah ingat saya. Itu lagi diratakan, nanti kita sementara Di pembangunan lah Condet. ceritanya. Condet. Nah, di situ nanti kantornya kita supply ke sana, dari sana nanti insya Allah mengirim ke wilayah-wilayah. Itu dan karena saya yakin bahwa BZ skincare ini akan booming secara nasional. Karena saya berpikir tidaklah mungkin netizen mau menggunakan produk lain kalau produknya Bang Zuma sendiri ada dan itu cocok untuk mereka. Ngapain pakai orang punya kalau Bang Zuma ada, kan gitu ya. Ya, benar kan? Betul. Dan saya rasa akan booming. Bang Arjuna, thank you ya Bang Arjuna ya kalau membelikan ya. Saya nanti salah satu barconnya. Jadi Ya, Bang. teman-teman yang punya potensi niat bisnis ya silakan berlomba untuk menjadi Siap jadi distributor utama di Jakarta, siap kan aku, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi wilayah Jakarta dan sekitarnya itu nanti tinggal ambil dari sana. Mantap. Dan kalau nanti distributor itu ingin komunikasi secara di belakang layar, pasti kaget. Kok bisa segitu ya? Nah, itulah kita nggak terlalu mencari keuntungan besar. Kita ingin perekonomian umat yang kita kembangkan, bukan perekonomian Bang Zuma. Kita kecil-kecilan aja, yang penting halal dan kontinu. Yang ingin kita besarkan itu adalah perekonomian umat. Seperti itu UMKM sahabat ya? Joni. Ya. Itu UMKM ya Bang? Iya, yang ingin kita besarkan api soalnya. Betul. Jadi di API ini programnya lengkap semua, ada UMKM-nya juga. Iya, emang Ya. ada. Itu sudah saya pernah sampaikan pada saat peresmian API Bandung di Bogor kemarin, acara kita yang di Bogor itu. Di situ kan ada UMKM Jabodetabek, iya betul. Pada saat ada kegiatan. Jadi harus memang ada mesin penggerak ekonomi, harus ada mesin penggerak dari gerakan apologet Islam Indonesia ini. Kita tidak boleh vakum hanya mengharapkan sumbangsi dari umat. Kita harus punya usaha sendiri yang mandiri yang bisa membangun apologet Islam Indonesia. Karena impian kita apologet Islam itu harus sejajar dengan organisasi atau yayasan-yayasan besar di Indonesia ini. Kenapa? Karena API ini satu-satunya organisasi yang pasang badan untuk menghadapi non-muslim di dalam pergerakan pendangkalan akidah. Organisasi-organisasi Islam yang lain itu fokus kepada umat. Hanya API Apologet Islam Indonesia ini yang betul-betul pasang badan untuk menghalau secara nyata di lapangan di hadapan umat Islam bahwa kami hadir untuk menghalau pergerakan misionaris pemurtadan dan pendangkalan akidah. Tetapi tidak bisa hanya hadir pasang badan saja. Ya, kita harus eksklusif dong. Orang-orang API, pengurus-pengurusnya ya harus orang-orang yang mumpuni, bukan hanya dari segi ilmu, tapi juga dari segi ekonomi. Itu sudah ikrar dan janji kami dari sejak semula API ini didirikan. Kami tidak ingin pengurus-pengurus itu setelah dia memberikan materi dia haus, dia lapar. Kami nggak inginkan itu. Maka ya salah satu upaya kita apologet Islam Indonesia ini harus punya mesin penggerak. Bagaimana kita mau berceramah? Bagaimana kita mau perang kalau kita lapar? Bagaimana kita ingin menghalau musuh kalau kita sendiri gemetaran karena tidak minum? Mau mengharapkan gift apa biar di hutan juga live juga supaya Anda yang kasih beras? No. Apologet Islam Indonesia harus bangkit. Ya, harus bangkit, harus membenahi diri. Kalau Anda ingin menjadi pemimpin umat, Anda harus memimpin diri Anda dulu. Bagaimana Anda bisa memimpin diri Anda sendiri? Perut keroncongan, gak bisa. Maka Apologet Islam Indonesia melalui ketua pembina mengambil langkah dengan dana pribadi, dengan biaya pribadi dan kekuatan pribadi untuk umat. Tidak apa-apa, tidak masalah. Apapun itu kita halau. Dan alhamdulillah saya komunikasi dengan tim dari Doktif. Beliau bersedia untuk menjadi tim kita insya Allah. Itu.
itu. Kenapa? Doktif yang terkenal itu yang Oh iya dong, masa ngece. Iya dong. Belum tahu dia. Kanda itu yang pakai topeng itu kan? Oh iya dong. Kanda belum tahu Kak Nur. Kanda kita sudah ketemu suaminya. Mau tahu? Oh, dia kan pengacara itu suaminya. Ih, baru tahu. Mau tahu apa kata beliau? Apa kata beliau? Dinda. Apa? Mengenai biaya saya yang tanggung. Masya Allah. Jadi nanti diperiksa di lab sesuai dengan hasil lab yang ada di sini, diperiksa di situ, beliau akan memberikan testimoni beset ini. Jadi bisa jadi kita menjadi pesaing terberat bagi pengusaha skincare yang lain. Sedikit lagi menambah ya Bang ya. Begini ya. Para pengguna skincare yang mungkin sudah terbiasa skincare itu yang maaf abal-abal yang mengandung merkuri itu 1 minggu 2 minggu aja dipakai memang sudah langsung kinclong. Tapi ingat ketika kamu tidak memakai 1 hari saja dia sudah balik. Jadi produk skincare yang memang sudah teruji laboratoriumnya itu membutuhkan bukan cukup 2-3 paket. Setidaknya paling minim itu 4 paket. Baru akan kelihatan hasilnya. Baru di situ continue. Nah, kalau sudah mendapat perubahan yang baik, boleh diselang 1 hari malam ini pakai, mungkin besok tidak, diselang lagi boleh. Nah, itu membuktikan bahwa skincare itu dengan produk yang bagus, kualitas yang bagus. Jadi skincare yang bagus bukan 2 paket, bukan 3 paket. Saya ingatkan lagi, bukan 2-3 paket. Dia butuh paling minim 4 paket. Karena apa? Dia mengandung bahan yang memang alami. Jadi tidak butuh proses cepat. Yang proses cepat itu yang tidak bagus. Seperti itu. Jadi kadang salah persepsi mereka, Bang Zuma. Nanti mereka pakai abang 2. kita sapa dulu, nanti kita dipecat. Ya, Assalamualaikum Pak Ketua. Nanti dipecat. Waalaikumsalam. Ini Kang Kian ini naikin saya. Sengaja saya jambak daripada typing di bawah. Assalamualaikum Pak Arif. Nah, saya mau ikutan aja. Mau ikutan jadi distributor lah. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Kita besarkan usaha ini. Ini usaha kita sendiri, tidak ada kerjasama dengan pihak manapun. Murni 100% ini adalah kita ownernya. Saya langsung yang ke labnya, langsung melihat ininya, cara prosesnya gini, diulang lagi, diperbaiki sampai pada posisi benar-benar bisa bersih dari hal-hal yang ditakutkan bisa merusak kulit. Ya, karena kita bukan mau mengedit wajah atau mengedit kulit manusia, bukan. Kita ingin membersihkan kulit saudara-saudara, ingin menyehatkan kulit saudara, bukan mau mengeditnya. Kalau mengedit itu pakai betel, bukan kita mau edit, enggak. Kita mau membersihkan, menyehatkan, iya. Ketemu nanti kan waktu sudah beli pakai nih, ada rezeki pergi ke Makassar, di situ merayakan ulang tahun API kan, ternyata bukan karena filter, memang alami cantiknya. Jadi kan begitu Bang. Jadi bisa untuk laki-laki ya, jangan kira untuk perempuan saja. Laki-laki juga bisa pakai, ayolah. Kalau mau istrimu cantik, suami setidaknya juga ganteng. Nggak usah kau senyum-senyum Akang. Ya benci kali aku nengok senyummu. Enak jadi kali. Jadi teman-teman nanti saya berharap PT yang ada di Komal Zulkifli Mabas Official itu diambil, dipiralkan, simpan di PT. Nah, Dinda Nora kemudian Kian Santang kan ada tuh. Nanti tinggal dihubungi aja siapa yang mau jadi distributor. Insyaallah kita bantu kan gitu ya. Begitu sahabat-sahabatku sekalian. Ini udah fitnah Bang. Bunda Nora kalau bernarasi selalu senyum-senyum. Bagaimana bisa melihat senyum Bang Zuma, dia aja pakai masker. Betul. Terus ini Bang Arif, saya mau cerita sedikit. Anak-anak ponaannya kan minta nama abangku ini kan. Jadi ku kasihlah beliau nama abang yang saya tahu loh ya, bukan nama lengkapnya. Saya kirim ke bagian akademik. Kaget. Hah? Serius ini? Pak Arif yang mau nerima kamu? Kaget orang kampus. Iya serius Pak, ini temannya abah saya. Ya Allah, ya udah, aman lah kalau gitu.
kaget mereka. Jadi Bang Arif ini teman-teman, saya ke Unhas, orang kenal. Saya tablik akbar, orang kenal. Saya di kampus, orang kenal. Kemana-mana saya pergi, Bang Arif ini dikenal sama orang di sini, di Makassar. Di Medan juga, di mana-mana beliau. Masya Allah. Berlebihan Bang Zuma berlebihan lah. Saya mendudukkan perkara pada tempat yang seharusnya. Kalau Paulus itu kan tadi yang kenal Bang, cuma namanya doang. Bapaknya aja kita nggak tahu. Tapi kalau Bang Arif ini, Masya Allah, panjang umur ya Bang ya, panjang umur, sehat selalu dan sukses dunia akhirat. Amin. Ini ada yang tanya Bang, bisa kirim ke Singapura? Itu saya belum tahu. Kalau skincare bisa nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Glenn. Kalau di saya lewat saya di sini Gurunda di Bekasi bisa ada kargonya, tapi kalau di Makassar nggak bisa. Kalau di Jakarta bisa. Iya. Saya bilang kalau cuma satu nanti berat ongkos, nggak masalah. Kalau lebih pun nggak masalah. Suruh aja orangnya ke sini ambil ke Jakarta. Dari Singapura. Ambil langsung 1000 bawa ke Singapura maksudnya. 1000 pieces. Nggak bisa kena cukai kalau banyak, jangan lebih dari 10. Lah, sekitar 2-3 kan? Kok nggak bisa pula? Gimana pula itu orang ekspor impor barang kan bisanya? Iya kena cukai, gede cukainya Gurunda. Ya, biarin aja, emang gue urusin tuh si cukai. Asal jangan diminum, asam cukai minum langsung mati, menyerahkan nyawanya habis asam cukai. Anggur asam itu mah. Oh beda ya? Beda lah. Bisa boleh 1000 katanya. Gimana? Bisa. Kalau bisa boleh 1000. Bisa. 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 Di sini bisa pakai kargo, cuma harus diurus cukainya. Dia bisa perempuan, dia perempuan. Ya nggak apa-apa perempuan, asal jangan diminum produknya, bukan untuk di dalam itu, untuk luar. Siapa yang turun? Oh, Dinda Dio. Pental itu. Gitu ya, teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Jadi yang ingin silakan. Tadi ada nomor kontaknya itu yang di Akang juga boleh. Seperti itu. Baik, kita kembalikan ke tema kita. Silakan Adinda, saya mau ibadah dulu. Diolah kita ini Bang Arif, saya pamit sebentar abangku, saya mau ibadah sampai 15 ya, paling lama 20 sampai 3 jam lah baru nongol lagi. Silakan diambil alih komalnya, naikkan kemudian saudara-saudara kita non-muslim. Ingat tema kita ini, apa hubungannya kitabnya orang Yahudi dengan agama kita Kristen. Jadi sifatnya kita mendengarkan penjelasan mereka. Biarkan mereka menjelaskan ke kita, kita mendengarkan, kita tanya, di mana dasarnya itu Anda dapatkan, kan gitu ya. Oke, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 15 menit sampai 20 menit. Waalaikumsalam. Saya turun aja nyimak di bawah. Siapa? Pak Arif? Ya, saya Pak Arif. Pak Arif, biar saja Pak Arif. Kita udah lama gak ngobrol Pak Arif. Siap. Saya terakhir ketemu Pak Arif itu waktu makan di sate kita ya Pak ya? Ya, kemarin saya ke Medan seminggu. Iya Pak Arif ke Medan. Saya kebetulan lagi ada sedikit urusan juga. Sama Bang Faruk saya. Oh ketemu? Nginep di Brastagi sama perapat kita. Oh Brastagi mantap lah itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar Bunda Nora, moderator nggak Bunda Nora? Mode. Oh moderator, Akang turun dulu ya, ini banyak yang nge-WA, HP-nya ini dipakai lab. Ya. Oke, izin Pak Ketua semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Nora. Ya. Saya dari Gorontalo Bunda, mau rencana kalau belum ada cabang jual skincare di Gorontalo, saya buka cabang di Gorontalo. Ingin ngomong dengan Bang Jum. Mau jadi distributor Bang Brother? Betul baik, betul Bunda. Masya Allah. Ya nanti apa bisa ya. Iya, jadi tolong titip, saya sudah DM ke Bang Juma, nanti saya DM nomor WA saya telepon sama beliau.
Oke. Lanjut Bunda. Aku turun dulu. Assalamualaikum. Bang Zuma jarang itu buka DM-nya. Oh, boleh saya minta nomor WA-nya, Bunda? Saya saja ya, silakan catat. Nanti saya apa? Bang Zuma jarang ya. 08 ditambah. Iya. 53 ditambah. Terus? 63 plus. Iya. 74 plus. Iya. 57 ditambah. Iya. 84 ditambah. Sudah. Jangan diulang. Coba nanti ping aja ke apa, nanti saya apakan. Yo. Makasih Bunda, makasih. Oke, sama-sama nanti ya. Saya tanya Bang Zuma nanti ya. Iya, Waalaikumsalam Bunda. Di mana tadi, Bang? Di Gorontalo, Bunda, Gorontalo. Gorontalo tuh di daerah mana? Jawa? Sulawesi. Di dekat Manado, Provinsi Gorontalo. Ya? Bertetanggaan ya? Enggak, dekat Manado. Serambi Medina. Iya, Serambi Medina, dekat Manado. Iya, jangan balik lagi ke jadi hotel Nora. Dekat Palu. Iya Bang, saya tahu Bang. Asalkan nggak dekat dengan Golgota ya. Ya, oke aman Bang. Ya, Insya Allah. Iya, makasih Bunda ya. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk lanjut kembali ke diskusi lintas agama. Silakan itu. Jangan kau menghotelkan diri Nora. Bang Juminten, Bang Jumini, suami dari Ibu Juminten. Selamat siang, agama apa? Maaf, kepencet sama cucu nih. Oh iya. Cucunya tolong nih. turunin Bunda ya. Ya, jangan kali tangannya. Cucu. Ini Akang, ini yang dari Akang Santang. Kemana dia? Pengen kabur. Turun tadi kan minta izin turun. Dia kan ngomong minta izin turun tadi. Oh alah. HP-nya dipakai buat WA banyak banget katanya. Akang. Oh, Bang Glenn. Bang Glenn. Siap. Tuh, udah Nora tuh nggak fokus pagi ini, dia nggak fokus, itu banyak salah dia. Banyak apa Pak Arif? Tadi kan Kian Santang udah izin turun, masih lupa. Ini udah nggak fokus, ini gagal fokus dia nih. Bukan pagi ini, mas selalu begitu deh Pak Arif. Selalu begitu memang dia, bukan Bang. Ada yang DM, dia dari Singapura, dia mau pesan 5 paket dulu untuk dirinya pribadi katanya. Gitu, itu yang tadi saya balas WA-nya. Gitu. Jadi nggak dengar. Nah, siapa yang turun? Tamu. Kalau kita formasi di sini semua ini nggak ada cerita mau diskusi. Memang harus Bang Zuma yang narasi. Oh ya. Sehat Pak Arif ya? Alhamdulillah. Ya. Ini Kang Dito, nanti saya ke Bandung, jumpa lah. Mana Kang Dito? Siap Pak Arif, siap. Masya Allah. Kapan Pak Arif? Bareng kita Pak Arif ke Bandung. Kapan? Ayo. Ya udah, temuan di tempatnya Bang Glenn aja lah. Iya. Bang Glenn kan, nomor saya kan, nomor Bang Glenn ada di saya nanti. Bang Glenn di Bandung. Tadi di Jakarta, saya ke Bandung. Kalau nggak hari ini besok, kalau nggak sore ini besok saya ke Bandung. Jadi kalau Bang Glenn udah komitmen nggak mau main ke kantor saya, benturan kepentingan katanya. Iya, ada konflik of interest. Dia bukan kepentingan Pak Arif, dia tuh memang begitu somse. Enggak. Memang ada kode etik, nggak boleh. Kode etik. Oh iya, paham. Betul. Kecuali kalau ketemu di luar nggak apa-apa itu kan? Nggak apa-apa. Kan agendanya bukan pekerjaan. Bang. Kang Dito, ada Assalamualaikum. nomor saya ya. Oh ya, siap Pak Arif, siap.
Kontennya kok nggak ada nih Bunda Nora nih. Bang Bambangnya noise, Pak Bambang noise, boleh ini dikondisikan dulu karena kita lagi live juga di YouTube Bang. Mohon maaf. Ya teman-teman Iwan Villa Kristen, ya kenapa? Kang Dito moderator kan? Bukan yang ini akun yang sudah. Jadi siapa di sini moderator? Ito lah, siapa lagi? Kan Ito yang udah moderator. Aku mau turun. Nggak boleh. Nggak boleh, harus amanah di sini. Nggak boleh, amanah ya. Nggak boleh loh. Ntar disumpahin jomblo selamanya loh. Oh jangan dong, ngeri kali sumpahnya. Jangan, soalnya baterai saya sudah lowbat pula ini, aduh. Jadi kapan ke Medan lagi, Pak Arif? Sebenarnya ada agenda undangan sih tanggal 21 besok. 21 ini ya, setelah Lebaran ya? Oh iya ya, setelah Lebaran ya. Ada yang nikahan. Ada yang nikahan? Iya. Kalau datang lagi, kabari lagi Pak Arif. Insya Allah kalau ada waktu kita bersua. Kalau ke Medan berapa dari rumahnya Bunda Nora itu berapa jam ke Medan? 1 malam. Saya di daerah Tapanuli Selatan. Tapanuli Selatan saya. Di mana? Tarutung sana ya? Bukan, Padang Sidempuan, Madinah. Oh di Madinah. Nah, nanti itu ya di Bandai Natal itu ada itu. Nanti temuin orang ya. Nanti saya kasih info. Oke. Daerah penyambungan kan? Iya, itu pokoknya kalau Bang Glenn tahu tuh orang yang berpengaruh lah di sana di Madinah. Nanti saya kasih ininya. Oh memang di sana terkenal kali banyak pengaruhnya kalau memang Madinah, makanya dikatakan kota Madinah karena banyak pesantren. Enggak, ini aduh gimana ngomongnya ya? Jangan. Jangan di belakang aja. Kan Pak Arif kan ada nomor saya kan? Ya. Ya nanti temuin adik saya tuh. Sana. Insya Allah. Semua punya nomor Nora, gatel aku memang. Ya astagfirullahaladzim, ya Allah. Jadi kalau Pak Arif ada nomor saya berarti gatal gitu, enggak kan? Toke ikan asin. Toke ikan asin itu biasa orang dari Sibolga. Gila-gila kami kemarin ke Brastagi, kami tengah malam hanya berapa jam baru pulang. Hanya duduk di mana kita? Di Marlboro ya? Di mana? Barcelona, duduk di situ menikmati kedinginan, baru pulang jam 4, jam 5. Ya saya nginep di Perapat 1 malam. Ya. Di Danau Toba itu. Kemudian nginep di Bras lagi 1 malam. Oh ini kami nggak sempat nginap. Bahaya kalau nginap apalagi sama Glenn. Bahaya kali. Kan ada Mak Moja, ada Coki. Nginap juga kami orang merek gua sama Coki tidurnya kan aman itu. Iya, cuman memang kita kan tidak ada rencana mau nginap karena pengen tahu aja. Saya karena pengen tahu aja Pak Arif bagaimana Brastagi. Rupanya indah gitu loh. Tapi kalau malam hari ya nggak tahan macetnya seksona itu. Oh, kami lapang kemarin ya Bang Glenn ya. Ada info nggak? Ustadz Sugi jarang naik. Ada kabar nggak beliau? Nyimak bawah. Beliau sibuk sekarang banyak panggilan untuk rukiah Pak Arif. Ya. Mana ada dinas ke Boruni. Burundi. Oh ke Burundi ya. Oh Burundi katanya. Ingat dia dengan cewek Kristen yang Boruni Yesus itu. Brastagi daerah dingin iya. Tapi keren loh, mantap memang. Jauh dari Pinang Sori Bun, Tapteng. 3 jam ke sana.
3 jam ke Pinang Sori. Saya orang sana Bun, Brastagi. Ya, saya nunggu Bang Zuma. Bang Zuma kalau udah siap saya apa? Turun. Brastagi mana nih Arjuna? Saya orang Brastagi juga. Jadi untuk Brastagi itu Nor, ceritanya dulu kan aku Brastagi kan pemakan babi Nor. Nah, balik lagi ke Brastagi udah kapan? Emang nggak boleh kalau mau makan babi ya? Rungkat. Oh jadi pemakan gondit. Tuh. Ya dulu makan Ini kan gondit. ada moderator di bawah, woi. Siapa moderator? Gak tahu, kan buktinya naik gitu. Cepatnya. Tuh ada ngajak kau ketemu Nur. Kenapa enggak? Ini ada yang WA karena saya ucapkan nomor HP tadi itu loh, makanya itu. Kalau udah baca. Nah, terus kenapa Bang Glenn? Iya, pas balik lagi ke Brastagi, aku kan sudah nggak makan kondit lagi. Dipukul jin ya, aku mataku bengkak sebelah. Bang Bejo, Coki, sebelah saksinya semua itu. Kodondi. Dipukul di situ. Bukan dipukul, pokoknya aku tengah malam keluar jam-jam 2 aku keluar kan ke kebun-kebun itu kan, pagi-pagi udah bengkak mataku. Bunda Nora udah pernah ke Bukit Del Tamas belum? Keren tuh. Gimana Del Tamas? Aku Del Tamas ini di Bekasi, perumahan. Dekat rumah itu, rumah Kian Santang. Udah saya WA tuh, Bunda Nora. Di perangkat yang mana tuh? Ya, sini. Oh. Wih, mana berani saya Pak Arif. Bilang dari saya, salam dari saya gitu. Foto saya ada kan? Kan kita ada foto itu waktu di teater. Kita pernah berfoto ya Pak? Di teater lah waktu ulang tahun itu. Saya lupa. Saya temui nama siapa sih tuh? Hah? Namanya? Iya nanti saya kirim namanya. Oke. Wih, gila, saya temui di situ. Tak berani saya. Di kota Madinahnya ya, Bunda Nora ya? Enggak, 1 jam lagi saya ke sana. Oh, iya. Tapi dekat lah, istilahnya. Kemarin ada yang mau alap juga di sana itu di daerah Penyambungan. Oh enggak. Penyambungan. Oh enggak. Pangkalan Kerinci, lupa saya. Pangkalan Kerinci. Oh. Di Pangkalan Kerinci itu daerah Riau kan? Iya. Pelalawan, aku dinas di sana 2 tahun Pak Arif di APR itu apa? Itu April RAPP ya itu. Banyak register di sana mah Kang. Iya. Tanah-tanah register kan? Betul. Banyak juga yang mau jadi distributor, Bah. Ya alhamdulillah tuh lebih cepat, lebih jalannya kelihatannya begitu di launching langsung banyak distributor, maka semakin mudah untuk diakses. Dapat. Jadi kalau Kita bisa yang mempromokan marketingnya dapat nggak sih? Dapat. Namanya distributor ya pasti dapat lah. Wah nggak. Aduh, belajar ekonomi bisnis sama saya dulu. Bukan dari Bang Zumanya. Loh, itu sudah. Aduh, makanya ekonomi bisnis itu kan ada margin. Nggak terlalu besar marginnya, itu kan yang dikatakan. Tapi minimal
terdistribusi dulu bahwa ini produknya BZ, Bang Zuma, ini produk API juga, Apologet Islam Indonesia gitu. Ya, kita kembali lagi ke tema. Ayo. Aten, silakan Aten. Iya, dipromo dulu lah. Dipromo dulu. Kalau promo skincare dengan promo Oten, ya kita harus separate gitu kan, pisahin dulu. Oke, promo BZ skincare sudah kita dedikasikan, sudah kita implementasikan, sudah kita suarakan ya buat teman-teman yang mau jadi distributor di seluruh Nusantara, silakan langsung hubungin. Tadi udah disampaikan ya nomornya, silakan. Tinggal distributor Oten ini yang belum ini. Oke, tema kita apa hubungannya Oten dengan perjanjian lama? Saya rasa tadi yang disampaikan, biar Anda yang bernarasi, silakan. Jadi teman-teman semuanya, kekristenan khususnya, silakan naik. Kami pengen mendengarkan apa alasan dan apa hubungannya perjanjian lama dengan kekristenan. Silakan. Silakan Anda bernarasi, bahkan kalau perlu misionaris kalian kita kasih tempat di sini. Tinggal nanti mungkin kita dengarkan dan pastinya akan bertanya juga. Apa kaitannya perjanjian lama dengan Oten, dengan Kristen? Itu silakan. Kalau nggak ada hubungannya, saya rasa kita semuanya perlu ini ya, perlu berpikir gitu lah. Kontrasepsi Kalau betul, kontrasepsi sih bukan introspeksi. Iya. Jadi pemahamannya, letak perjanjian lama disebut perjanjian lama adalah dari Kejadian sampai Maleakhi. Maleakhi, bahasa mana Maleakhi? Sebenarnya itu kan malaikat kan. Oke, kita nggak bahas itu. Tapi Kejadian sampai dengan Maleakhi itu adalah batasan perjanjian lama. Kalau di Katolik batasnya sampai di 2 Makabe. Kalau di Ortodok batasannya sampai 4 Makabe, maaf. Nah, ini macam-macam. Jadi ini tema adalah untuk umum, general, sebagai kekristenan dari mana denom atau sekte Anda, maka kita nggak akan pisah-pisahkan. Tinggal nanti ya kalian yang menjelaskan kepada kami. Ya, apa hubungannya perjanjian lama dengan kekristenan? Ini jujur kita pengen tahu pendapat teman-teman semuanya, teman-teman Kristen khususnya. Kalau Muslim, ya kita sama-sama menyimak. Sebenarnya kita punya jawaban, kita punya data sebenarnya, gitu ya. Tapi kita tidak lagi membuat suatu polemik, tetapi kita pengen berinteraksi dengan rival kita, teman-teman dari kekristenan. supaya kita paham apa sih yang memaksakan harus perjanjian lama ini erat kaitannya dengan Kristen. Ya, silakan naik. Kalau dari saya, mungkin clue dari saya untuk secara akademis teman-teman bisa ambil dari website wisdomlib.org. Saya ulangi lagi, wisdomlib.org. Itu langsung tertera itu. Maksud perjanjian lama dalam agama Kristen. Tuh kan, sudah dikasih referensinya, sudah bisa dibaca semuanya. Oh ternyata begini toh, gitu kan. Oh begini toh, dito, gitu kan. Ini pemahaman, literasinya sudah saya sampaikan. Itu datanya bisa diakses di wisdom wisdomlib.org, atau kalau spellingnya West India Sierra Delta Oscar Mama 5 India Bravo.org. Nah itu kan kurang gimana nih Apologet Islam Indonesia, luar biasa dari sisi literasi menurut pemahaman kekristenan. Silakan naik ke sini atau mau dipelajari dulu, kemudian naik kita diskusi tentang hal ini. Poinnya adalah daging. Memang erat kaitannya, jawabannya harus dengan fakta histori, tetapi kalau dari doktrin, silakan. Kami mengundang teman-teman Kristen semuanya di seluruh Indonesia. Kalau Anda dari luar negeri juga boleh.
Kursi buat OT-nya mana Kang Dito? Ada, tinggal langsung request nanti otomatis ya. Silakan. Atau buat teman-teman muslim yang saat ini banyak diskusi santai dengan sahabat-sahabat Kristen di sosial bermasyarakat ya kan. Tinggal kamu naik, kamu punya ilmu tuh, kamu ngerti sejarah, kamu pasti tahu hubungannya PL dengan Oten dengan agamamu apa. Naik aja di sini, ditungguin tuh. Nah, toh, silakan. Enggak, aku yakin juga itu sama Bang Glenn ini enggak tahu juga apa hubungannya PL sama Oten nih. Macet. Penggendapan. Apa itu? Penggenapan yang memaksakan gitu kali ya Pak Arif ya. Dan kalau ditanyakan jawabnya itu penggenapan katanya. Ya, ambil sederhananya aja. Penggenapannya siapa? Kristen? Sebetulnya atau Mesias gitu ya? Iya, sebetulnya bahasannya kalau itu penggenapan berarti tidak ada yang dihilangkan dong, bahkan disempurnakan harusnya kan? Betul. Oke, saya akan menjawab. Ya. Tapi jawabannya hubungannya sama KPR. Jadi begini ya, lanjut. Begini jadinya, dan akhirnya ya seperti itulah. Intinya kami mengimani, dan intinya itu adalah kitab kami, dan intinya itu adalah nubuatan kepada Tuhan kami yang telah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Jadi begini, kami ambil itu. Sebenarnya intinya ya kami imani aja gitu. Jadi begini, Bang Billy, maaf ya Bang, saya hanya menirukan ketika nanti orang itu bertanya kepada saya pada waktu mungkin saya masih mengimani, kenapa? Apa hubungannya kamu Oten dengan perjanjian lama? Ya jadi begini. Ya itu adalah kitab kami. Itu bahasa Indonesia. Ya. Yesaya 28. Itu buatkan ayat. Itu bagaimana? Yesaya 28 nomor 10 dan nomor 11. Ya, menubuatkan kan lahirnya Tuhan kami. Dan itu ada penubuatannya tentang penyalipan. Ya, jadi begini Kang Dito, intinya dari semua yang saya utarakan ini adalah poinnya itu begini. Gak dapat. Iya, itu Yesaya 28 nomor 10 dan nomor 11. Isinya adalah sebab harus ini, harus itu, mesti begini, Mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Nah, berlogat ganjil artinya berlogat berbahasa asing selain bahasa Aramaik dan bahasa Ibrani. Ini kunci poinnya ya. Kunci poinnya itu. Nah, langsung dicek Yesaya 28 nomor 10 11. Itu kaitannya dengan berbahasa asing selain Aramaik dan selain Ibrani. Berbicara tentang Semitik juga. Apakah Kristen Semitik? Apakah Yunani itu Semitik? Tidak, Ferguson. Terus kalau PL ini hubungannya sama orang Islam, ya. Tetapi kalau Oten gimana? Dasarnya apa? Ya silakan naik. Silakan naik.
Firdaus. Ayo anak-anak setan silakan naik. Firdaus. Firdaus. Ya, halo. Ya, agama apa? Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bunda, saya pengen ini dengan Bang Zuma. Ini ada saudara kita 10 hari yang lewat, dia mualaf. Dia dari Sulawesi. Mualafnya di mana, Bang? Jadi dia Sulawesi mana ya dia? Sulawesi Tengah. Kami bikin di mana, Bang? melalui Komal sih. Komal siapa? Gitu. Di Komalnya Bang kemarin Bani Muslim. Terus kenapa, Bang? Jadi saya arahkan untuk Sulawesi. Saya bilang ini sih kenal juga dengan Bang Akal Sehat gitu. Dia penghubung, termasuk Bang Dinul Islam. Dia penghubungnya gitu kan. Untuk mengurus surat-surat gitu, Bunda. Yang memualafkan dari api, Bang? Yang mensyahadatkan siapa? Ya. Insya Allah saya, Bang. Kalau jalur Apologet Islam Indonesia, kami pernah mendengar yang berhak mensyahadatkan ada Bang Zuma, Bang Ustadz Alif, sama Ustadz Sugi. Selanjutnya saya belum copy ya. Kalau misalnya bukan dari salah satu tersebut atau dokumen administrasi tidak masuk di Apologet Islam Indonesia, untuk sertifikatnya saya kurang tahu juga. Ini yang saya dengar saja. Tapi mungkin nanti dari Bunda Rahma atau Bang Glenn, silakan. Ya. Kalau itu biasanya kita disyahadatkan ulang supaya ada saksinya dari pengurus API, supaya kan yang minimal yang menandatangani di sertifikat itu menyaksikan gitu loh. Oh begitu. Iya. Oh jadi dia ini untuk sementara dia di masjid, kebetulan masjid di lingkungan dia menerima dia gitu kan. Ya. Gitu Bang. Istrinya ninggalin dia gitu kan karena dia bersahadat. Jadi dia sama anak dia dua orang anak, yang satu ikut istrinya, yang satu ikut dia. Gitu. Ya nggak apa-apa, nanti itu disyaratkan ulang lagi aja kalau sertifikat, atau coba dimintakan ke masjidnya itu bisa ngeluarin sertifikat atau tidak gitu. Oh begitu. Jadi kemarin tadi malam itu udah ngobrol-ngobrol sih dengan saudara-saudara kita dari Sulawesi kayak Bang Akal Sehat gitu, Bang Adinul gitu. Dia minta nomor WA, saya kirim nomor WA, dan yang bersangkutan yang mualaf juga sudah kasih nomor WA. Kemarin waktu ada acara di Sulawesi dia datang kok, pas Bang Zuma datang itu. Dia pengen ketemu gitu, tapi kesempatan untuk jumpa ndak bisa katanya karena rame gitu kan. Ada pengajian takbik akbar di Sulawesi. Dia juga pengen ngobrol-ngobrol dengan Bang Zuma. Nantilah yang dari saudara-saudara kita dari Sulawesi yang memfasilitasi pertemuan itu nanti dengan pihak API Sulawesi gitu, Bang. Iya, coba diundang ke sini aja, Akhi Firdaus. Oke, saya undang ya. Sini. Iya, boleh silakan. Saya undang, bentar, saya undang dulu. Baik, kita sapa dulu, ada yang naik juga. Wan Ive Yahya, selamat siang. Assalamualaikum. Kalau Muslim? Aduh, kepencet. Oh, kepencet. Aduh, nggak kerasa pencetannya, Mbak. Pencet langsung. Oke Bang, sudah saya undang itu, tinggal ditunggu. Iya, siap. Oke, ya lanjut Bang, atau saya turun atau gimana? Ya, ditunggu aja, ditunggu. Kang Dito biasa. Suara noise Bang. Iya, di-mute dulu ya. Baik, silakan. Pencet ulang aja, udah jangan. Ya Saiful. Bang Saiful, selamat siang. Assalamualaikum kalau Muslim. Bang Saiful. Bang, hilang. Istilah cangkokan itu apa? Kemarin saya nggak ngikutin loh. Oh, cangkokan itu yang bilang Israel rohani gitu ya? Atau dicangkok?
Alat pembasahnya dicangkok, berarti masih ada mengalir di situ, nggak bisa langsung lepas begini kan, nggak ada sama sekali. Betul. Ini banyak yang WA saya ya, yang bawa saya. Itu kebanyakan yang pengen order skincare-nya Bang Zuma. Ini orang luar negeri pula ya. Nggak apa-apa, kirim aja, tapi ordernya mahal, tapi terserah dia. Makanya itu aku bilang, setidak minimal itu 3, biar tidak rugi ongkos. Oh, ya nantilah nunggu saya kalau di mana aja tempatnya, Singapura, Malaysia, atau di Aussie Ini ada? Hong Kong. Oh di Hong Kong. Saya bulan apa ya ke Hong Kong ya? Biar saya yang bawa. Udah, Akang. Orang serius, Akang. Ya serius satu kan bisa pakai kargo. Oh ini di Indonesia, ini di Batam. Terus ini di di Semarang itu. Singapura. Baru di Semarang mah di sini. Semarang dulu di filter dulu, maksudnya yang lokal gitu. Didahulukan yang lokal dulu. Ya, lanjut diskusi. Siap, naikkan, lempar ke atas otenya teman-teman. Parasit. Apa parasit? Yang buat terjun payung itu ya parasit ya? Parasut. Oh, parasut. Ya, MN. Selamat siang. Assalamualaikum. MN. Jangan bilang kemencet juga. Dari tadi aku nggak ngerasain kalian pencet-pencet. MN. Selamat siang. Assalamualaikum. Lu tempatku azan. Lihat dulu. Yang mau naik ini akunnya namanya siapa, Bang Firdaus? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf nih Bang Kang Dito nih, saya nggak sengaja naik ini, lagi tap. Turun aja. Kepleset. Geng, siap. Di tempat saya azan. Bukan, yang ini mah baru. Tempatku azan dulu ya, sebentar ya, 5 menit ya. Kang Dito udah saya DM tuh Kang Dito. Oh ya, siap Pak Arif. Ya, siapa yang mic ini? Res? Ngunyah terus Bun. Iya, aku belum sarapan loh, belum makan pagi. Lapar sebenarnya. Ya, yang baru masuk. Halo, yang baru masuk. Oi. Masa pertumbuhannya Bun. Bang Arjuna. Ngadi-ngadi lu. Aku belum makan pagi, belum makan siang. Sebentar dulu, monitor dulu Bang Zuma baru makan aku.
Bang Juma WA tadi baru 2 rakaat. Belum 4 rakaat dia. Minum teh obeng. Ya Joy. Halo Joy. Joy. Allahu Akbar. Ya ampun. Aku baru 2 rakaat, dikit lagi. Sudah 3 rakaat, sabar ya. Astagfirullah, Bang. Bang Juma belum monitor, dia masih 3 rakaat lagi. Apa sudah selesai mungkin witir ya? Ya, tadi dia bilang 2 rakaat. Oke, ini baru sabar 3 rakaat. Bentar lagi berapa rakaat lagi nih? Iya. Bang, kalau udah monitor buka mute-nya, Bang. Wah, beliau masih makan siang lah itu. Ya biar dulu guru dia makan siang dulu. 3 rakaat kok. Kenapa bisa 3 rakaat? Dia witir ya? Masa langsung lagi 2 suapan. Sabar dulu lah kok itu. Mana ada doa zuhur? Tadi aku baru 2 rakaat deh, dikit lagi siap Bang. Tidak lama kemudian sudah 3 rakaat. Sabar ya. Nah, nanti dia berapa lagi nih? Ya baca dulu lah, lalat. Kapan ya? Kapan terakhir itu ngaji? Kita nggak ada yang tahu ya, nggak ada yang dengar ya, nggak pernah dengar ya. Itu orang ngaji ya. Oh, pernah subuh-subuh waktu puasa. Mana? Nah ini nih Kang Dito. Bersama ini. Si karet. Apa sih Kak Nora? Aku yang ngomong, dia yang ngegas. Iya, Margareta. Itu Garet. Iya, kau kan bilang, kenapa molor. gitu? Nggak boleh kayak gitu sama si Garet. Gimana kabarmu si Garet, Dek? Sehat toh, Dek? Baik Kak, sehat Kak. Alhamdulillah. Udah cerai Sudah berapa meter? Sudah berapa meter? Belum, nggak bisa cerai Kak. Takut di poligami sama si Dito. Sama juga yang mau sama kau. Aku juga nggak mau samamu, nanti kau poligami. Sudah molor berapa meter rupanya karetmu? Karetmu. Sudah molor berapa? Apalah kan gitu ini. Molor dia, molor. Bukan molor yang ngeces ya. Si Dito sering mempoligami. Enggak lah, nggak boleh kayak gitu. Itu namanya fitnah itu. Nanti kalau ku kasih tahu Yesus poligami, kaget kau. Gimana mau poligami? Yesus masih tidak menikah. Oh, maksud kau Yesus membujang gitu? Mana Yesus ada Yesus itu nggak pernah membujang? menikah, Dito. Bang Dito, tuh di bawah dia Bang Mona, Bang. Saya turun ya. Ada di bawah dia. Bang Mona. Mona. Siap. Udah saya undang dia. Saya turun Bang ya. Oke. Nggak ada Bang, kirim permintaan naik. Yang ada sini Mustafa. Halo Mustafa. Sebentar ya, sigaret ya. Mustafa. Oke, siap. Oi. Kepencet Bun, kepencet. Oke. Kak Nora, sholawat itu apa sih artinya? Sholawat itu artinya memuji. Kalau dalam Kristen itu bernyanyi-nyanyi ya? Enggak, sholawat dengan nyanyi ya beda lah. Itu sudah saya multi, Bun. Bang Mona.
Nggak ada di sini, Bang. Siapa bilang Yesus membujang? Sabar dulu. Oke. Silakan Oke, lanjut. nih, tak kasih tahu. Tidak boleh lewat dari temanya, kata Bang Zuma. Oh iya, Dik. Apa Yaudah. hubungan itu apa sih Kak Nora? Kau jawab dulu. Hubungan Kristen dengan apa itu Kak? Perjanjian lama. Apa hubungan Kristen dengan perjanjian lama? Itu Musa, Tuhannya Musa di itu ya di mana? Yang besarkan ini Mama. Itu Kak, hubungan Kristen dengan perjanjian lama itu ada di dalam Ulangan 6 ayat 4. Tuhannya Musa itu apa ya? Yod He Vav He, Kak, Yod He Vav He. Tuhanmu? Yod He Vav He itu tangan yang dipaku. Tangan yang dipaku. Lihat tangan yang dipaku. Kalau Yod He Vav He itu artinya yaitu Tuhannya Musa. Kang Dito. Apa? Ya. Masuklah. Apa itu tadi? Aku nggak dengar lagi ngobrol Yod He sama Vav He Nyonya. itu artinya tangan yang dipaku. Iya, lihat tangan yang dipaku. Yod He Vav He. Tuhannya Musa. Omong kosong memang sekarang. Ulangan 6 ayat 4 sampai 5, Kang Dito. Ulangan 6 nomor 4 itu bahasa ini, dengarkan nih. Sema Israel Adonai Elohinu Adonai Ehad. Yod He Vav He. Mana ada Yod He Vav He? Yod He Vav He. Lihat tangan yang dipaku. Noise kau, noise. Ada suara angin. Kau lagi masuk angin di situ. Noise. Suara kipas anginmu matiin, masuk angin kau nanti Berarti kalau Yod He Vav He artinya lihat tangan yang dipaku. Ya, sigaret. Iya, Bun. Nah, jadi kalau tombak lambung yang ditombak, kaki yang dipaku, kepala yang dikasih mahkota duri namanya apa? Yod He Vav He juga, Bun. Tapi Yod He Vav He katanya lihat tangan yang dipaku. Ya. Nah, lambung yang ditombak? Udah sekalian itu Kak Nora. Udah sekalian, ya. Jadi, apakah memang ada nubuatan tentang kelahiran Tuhan di dalam perjanjian lama? Banyak, Bun. Silakan Kang Dito. Banyak katanya. Ya, kalau banyak coba kau sekarang jelaskan tuh. Di Bilangan 15 ayat 38, Zakaria 14 ayat 10, Mazmur 1 ayat 1 sampai 2, Hosea 4 ayat 6, Zakaria 1 ayat 9, Diajari siapa kau sampai kayak orang gila Efesus gini? 1 ayat 17, Filipi 2 ayat 9. Rocos karetnya, kalau udah ngomong sekali terusan dia. Itu kitabnya siapa? Kitabnya Elohim. Ditujukan kepada kaumnya siapa? Semua bangsa. Emang kosong. Masa semua bangsa? Di mana perjanjian lama itu untuk seluruh bangsa? Di mana? Hosea 4 ayat 6. Tunggu kita baca. Setidaknya harga dia pakai data Kang Dito. Walaupun gabrul. Tapi nggak tahu datanya siapa yang dia baca itu. Nggak tahu. Coba suruh baca. Data Harus Yahudi. ini begini, harus Yehuda. ini begitu, tambah ini, tambah itu banyak sekali. Dah. Ayo, mana? Coba. Ini sambil nunggu Gurunda ya. Tapi kalau OT-nya si karet ngapain juga? Gini Margaret, kalau kamu pernah diajari oleh romomu, kamu kan ortodok tuh. Iya.
Nah, baca Biblemu pakai bahasa apa? Bahasa asli atau bahasa Latin? Bahasa Ibrani. Nah, coba kau ngomong pakai bahasa Ibrani, kau baca bahasa Ibraninya. Coba. Yod he fafe. Yod he fafe. Yesua Hamasya. Itu aja dia yang tahu. Banyak. Ini kita baca Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Elohim. Karena engkau. Pertanyaan Kang Dito tuh apa? Apa Kang Dito? Kan emang kayak begini lah kualitasnya. Apa yang ditanya dia yang tahu, pokoknya ya Babe. Yesus masih ya udah cuma itu aja. Ini Kang Dito, Hosea 4 ayat 6 ya. Umatku binasa karena tidak mengenal Elohim. Karena engkau menolak pengenalan itu, aku pun akan menolakmu, Kang Dito, kata Elohim, sebagai imamku. Karena engkau melupakan pengajaran Elohim. Aduh, ya Allah. Aku pun akan melupakan anak-anakmu, katanya kepada Kang Dito. Apa hubungannya dengan Kang Dito? Dompala. Kita cari lagi Bun, Zakaria 14 ayat 10. Gimana? Kan kata Bang Zuma kita biarkan aja dia bernarasi dulu ya Kang Dito ya. Betul, ya udah aku yang baca, kau yang ngertiin ya. Iswab kal haares. Ka'araba migeva larimon negeb Yerusalem. Wera ama weya sheba tahtiha le mishar Benyamin at mekoyim syar harishon at syar hapinim mikdal hanan el at yikbi hammelek. Coba apa artinya? Nggak tahu. Taunya terjemahannya aja. Di Zakaria 1 ayat 9. Astagfirullahaladzim, ada si karet begini. Dia bilang tadi waktu ditanya, kau di ortodok baca Biblenya pakai apa? Bahasa Ibrani. Begitu dibaca bahasa Ibrani, aku nggak ngerti artinya. Astagfirullahaladzim. Udah ada terjemahannya, udah simpel Kang Dito. Macam betul aja kok karet. Zakaria 1 ayat 9. Aku lalu bertanya, apa arti semuanya ini? Ya Yahweh, jawab malaikat yang berbicara kepadaku. Aku akan memperlihatkan kepadamu apa arti semuanya ini. Nah itu Margaret. Udahlah kau kursus lagi bahasa Ibrani sama Yunani supaya nggak kelihatan kali lu karet mulu. Lagi proses online. Kita baca lagi di Zakaria 14. Aduh, ya udah Song of Solomon aja kita baca ya. King of Solomon 10:16. Hikomum takim we khullu Muhammadim zahdodi we syekh rei benoit Yerusalem. Artinya kok ada Muhammadimnya ya? Artinya seluruh negeri ini akan berubah menjadi seperti dataran dari Geba sampai ke Rimon di sebelah selatan Yerusalem. Tetapi kota ini akan menjulang tinggi dan tetap berada di tempatnya. Dari pintu gerbang Benyamin sampai ke tempat pintu gerbang terdahulu, yakni pintu gerbang sudut, dan dari menara Hananel sampai ke tempat
Pemerasan anggur raja. Tap-tap layar kawan, biar nggak ketombak semuanya. Tap-tap layar, follow-follow mereka-mereka. Gua juga follow-follow. Follow-follow teman, supaya nggak ketombak. Di tap-tap juga. Si Kang Tito diam aja. Kok aku tiba-tiba kelontar ya? Kenapa ya? Lu pakai bahasa jin. Itu Bible Perjanjian Lama. Kau mana ada kau baca? Itu tadi itu Song of Solomon, karet. Masya Allah. Kenapa dia bilang itu kitabnya jin? Waduh, agak lain ini memang si karet. Karet. Itu bahasa aslinya. Song of Solomon kok bilang bahasa jin? Iya. Nggak boleh. Seluruh negeri ini apanya terjemahannya Kang Dito? Seluruh negeri ini akan berubah menjadi seperti dataran dari Geba. Song of Solomon, Kedung Agung, pasal 5 nomor 16. Apa yang kau baca rupanya? Yang ku baca tadi Zakaria 14 nomor 10. Aduh, macam mana sih karetnya? Ya teman-teman Kristen yang mungkin yang intelek ya, kalau yang kosong begini kebanyakan udang. Silakan yang intelek, ini kita pengen tahu ya secara pemahaman di dalam Kristen apa hubungannya kalian kekristenan dengan Perjanjian Lama. Biar nanti si karet ini belajar juga ya. Karena kasihan dia ini orang-orang yang terzolimi dari kekristenan, tidak ada yang berteman sama dia. Itu bukan karena kesalehannya, tapi karena kemolorannya itu. Yang Dito kan ada aku adalah aku, itu apa artinya? Bodoh amat, nggak tahu, nggak urus. Oke, El Matius silakan naik Sitorus. Ya, ada Matius Sitorus, silakan. Kalau kamu mengatakan tertuju kepada saya kambing, saya manusia. Apakah bahasa kasih itu memang Tuhannya sendiri aja dikatakan kambing? Silakan naik. Silakan, anak-anak domba apa anak-anak setan? Silakan naik ke atas. Saya mengundang dengan hormat Bapak anak El Yesus Matius. Hamasia. Anak-anak Yesus Hamasia. Anak setan. Anak-anak Yesus Hamasia, Elohim. Anak setan. Dan di rumah ini akan menjadi reruntuhan sehingga setiap orang yang lewat akan tertegun, bersuit dan berkata, sweet. Oleh karena dia orang bertepuk tangan dan bersuit-suit karena dia dari tempat kejadiannya. Si Kang Dito nggak sholat. Berganti kita, gantian. Oke, ini Zakaria ya yang kau ambil ya. Nih. Iya, hubungan orang Kristen kan? Hubungan orang Kristen sama Perjanjian Lama. Kang Dito buka di Zakaria 9 ayat 10. Oke. Zakaria pasal 10 nomor 8 saya yang baca. Aku akan bersiul memanggil mereka dan aku akan mengumpulkan mereka sebab aku sudah membebaskan mereka dan jumlah mereka menjadi banyak seperti dahulu. Nah, bersiul itu coba contohin karet. Selamat siang Margaret. Bunda. Belum tersadar ya dari menuhankan anak orang ya. Belum.
Mama kasihan. Karena kasihnya. Iya ya, cantik-cantik Margaret ini cantik, tapi pemikirannya gitu ya. Kenapa? Bunda, Elohim mengasihi umat Kristen, jadi Elohim menyatakan dirinya. Nggak ada data seperti itu, Mbak. Itu buktinya Yesus Hamasia kan berfirman, Elohim berfirman. Jadi dia mengatakan dia akan berubah menjelma menjadi manusia Yesus, menyatakan diri sebagai kedagingan. Gimana itu datanya? Intinya begini deh, perjanjian lama itu tidak pernah mengisahkan keimanan Kristen. Zakaria 1 ayat 9. Bun, aku duran dulu ya Bun ya. Kemana, Kang? Sholat dia itu udah Duran dulu, mute dulu. Oh, mute. Oh, diam dulu, karet. Margaret, karet. Nah, gini loh Margaret, di perjanjian lama itu sama sekali tidak menyinggung tentang keimanan Kristen. Keimanan Kristen itu kan berawal dari surah-surah Paulus. Nah, perjanjian lama apa? Perjanjian lama itu hukum Taurat untuk Bani Yakub. Torah. Yesus mengatakan aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Artinya hukum Taurat tetap berlaku. Barang siapa yang menghilangkan salah satu hukum Taurat sekalipun yang terkecil, kita sapa dulu. Topasa, izin Mbak Margaret. Margaret cantik ini Margaret loh. Topasa, selamat sore. Assalamualaikum. Oh, Muslim ya Bang, aku pikir Oten. Kalau ada Oten nanti diskusi ya. Sama Gurunda. Silakan Bang, apa yang disampaikan? Ya nggak ada sih. Buat apologet Islam semangat aja selalu. Oke, terima kasih mewakili semua Bang ya. Bunda. Dan terima kasih. Bunda. Siapa yang mau syahadat sedangkan multi? Ya, kenapa? Baca ulangan Bunda, kitab ulangan. Aduh, kalau kita ke ulangan itu apa kata Musa di situ? Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Apa itu Esa? Esa itu satu atau tunggal, siji. Yohanes 17:3. Apa kata Yesus Mbak? Yohanes 17:3. Nah, hidup kekal mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Jadi kalau cuma satu, jangan mengatakan tiga dalam satu, tritung segala macam. Itu menyatakan dirinya, Bun. Menyatakan dirinya. Enggak ada itu cerita itu, enggak ada menyatakan dirinya. Coba kita lihat di Yesaya 43 ya. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu dan tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia dan sesudah aku tidak ada lagi. Jadi tidak ada lagi itu Tuhan menjelma segala macam jadi manusia. Gugi, selamat menyatakan sore, diri Bun, nyatakan diri Bun. Ya ada Mbak cantik. Gugi, selamat siang Bunda Nora. Selamat siang. Kristen? Alhamdulillah Muslim, tapi saya justru mau bertanya sesuai dengan temanya ini sebagai bahan pengetahuan, dan saya juga pengen tahu gitu. Bisa dijelaskankah atau saya harus tunggu di bawah? Ya kalau ya terserah ya. Itu udah benar, itu nggak ada hubungannya perjanjian lama dengan Oten. Perjanjian lama itu Bang, dari beberapa kali saya jelaskan dulu dikit ya. Saya jelaskan dikit ya Bang ya. Oke. Perjanjian lama itu dari hasil terjemahan Tanakh. Tanakh itu terdiri dari 5 kitab Musa. Keluaran, Kejadian, Bilangan, Imamat, Ulangan, 5 Torah Musa. Kemudian ditambah Nevin Ketuvin, itu disebut Torah. Torah inilah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Bahasa Yunani disebutlah Septuaginta. Kala itu Roma menguasai Yerusalem kan.
Nah, mereka memaksa para rabi-rabi ini menerjemahkan tanah ini ke dalam bahasa Yunani. Sekian, kalau nggak salah 70 atau 72 rabi itu menerjemahkan, karena dia dibawa kekuasaan Roma, Imperium Roma. Nah, diterjemahkanlah bahasa Torah ini, tanah ini ke dalam bahasa Yunani, namanya Septuaginta. Nah, inilah Septuaginta ini kemudian diterjemahkan, masuk ke Indonesia, jadi disebut Perjanjian Lama. Nah, itu. Jadi nggak ada hubungannya dengan Bunda, di ulangan Kristen yang 6 itu diprakarsai oleh Bunda, Paulus. Kenapa? di dalam ulangan itu udah jelas loh Bun. Ulangan 6 ayat 4 itu kan begini katanya kan, bunyinya kan, dengarlah hai orang Israel, Yeshua HaMasyiah itulah Bapa kita. Kasihilah Yeshua HaMasyiah. Gimana itu? Bapa kita dengan segenap hatimu. Bapa kita Yeshua HaMasyiah di mana, Mbak? Coba. Lu keliru ini, Mbak Cantik. Ulangan 6 nomor 4. Dengarlah hai orang Israel. Coba pelan. Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Oh, apa sih kok Yeshua HaMasyiah? Tengok Bun. Ulangan 6. Ulangan 6 nomor 4. Dengarlah hai orang Israel, Yeshua HaMasyiah itu Bapa kita. Di mana itu? Di mana? Coba. Kau pakai Bible apa? Kau pakai Bible apa? Dengar ya orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. LP3. Apalagi itu Tuhan itu Bible terbaru. 2024, 2025. LP3. Apalagi 2023. Nggak ada di sini Yeshua HaMasyiah di ulangan. Mana ada di Perjanjian Lama kitab orang-orang Yahudi ada nama-nama Yeshua HaMasyiah adalah Tuhan. Di sini bunyinya, dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Aduh, kasihan. Apa sih namanya itu Bible Mbak? Apa? ILT? Apa? Indonesian? Oh, ILT, Indonesian Literal. ILT 3. Indonesian. Oh, dirubah lagi kah? Oh, nggak ada di sini. Isa kawin. Dengarlah hai Israel, Yahweh Elohim kita, Yahweh itu Esa, Yahweh Yeshua HaMasyiah mana? Ini ILT 3 ini. Yahweh Elohim kita, Yahweh itu Esa, Yahweh itu ya penyebutan Tuhannya orang-orang Yahudi, bukan Tuhannya Kristen. Tapi Yod-Heh-Vah-Veh itu lihat tangan yang terpaku. Begitu mendalamnya kau tersesat, Mbak Cantik. Mana Yahweh tangannya terpaku? Ini punya Yahudi. Yahudi tidak mengimani Tuhan dipaku-paku. Ampunilah hambamu ya Allah. Roma 8 ayat 9. Ke Roma lagi si Paulus lagi. Apa kata dia itu si Paulus penyesat? Apa? Roma 8:9. Roh Yeshua HaMasyiah ada dalam Bapa. Oh iya, pengajarannya itu memang Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kristus ada di pengakuan. Margaret. Pengakuan Paulus, dia pun adalah dia mengaku aku adalah Bapa di dalam Kristus Yesus. Dia mengaku Bapa di dalam. Jadi dia itu mau menyaingi Tuhan gitu loh. Kalau Yesus berkata Bapa di dalam aku di dalam murid-murid supaya kita semua menjadi satu. Itu Paulus mengaku akulah Bapa di dalam Yesus Kristus. Padahal apa kata Yesus? Hanya satu Bapakmu di surga. Ya, ada Bapa di bumi. Nah, kenapa si Paulus mengaku akulah Bapa di dalam Kristus Yesus? Berarti dia mau menyaingi Tuhan tuh si Paulus. Nah, inilah Paulus penyesatannya ya, Mbak Margaret. Padahal Yesus berkata, iblislah bapakmu. Karena Yesus berkata tidak ada Bapa di bumi, hanya satu yang di surga. Begitu saudara ya. Jadi please deh, kau masih muda, kau tengok cantik, pasti cerdas. Ayolah pelajari kembali Bible, baca Bible tuh. Jangan ikuti dogma doktrin dulu, baca Biblemu.
independen dulu kau belajar. Coba tengok pengajaran Yesus. Yohanes 17:3 itu mengenal Allah satu-satunya loh, dan mengenal Yesus yang utus. Yohanes 3:34, sebab siapa yang diutus Allah, dialah menyampaikan firman Allah. Jadi tugas yang diutus itu menyampaikan firman Allah. Maka Yesus berkata di Yohanes 17:8, segala firman yang engkau sampaikan telah ku sampaikan. Jadi ketika Yesus menerima firman, dia sampaikan, segala firman yang engkau sampaikan telah ku sampaikan kepada mereka. Mereka siapa? Pengikutnya. Dan mereka telah menerimanya. Tugasnya itu. Maka Yesus berkata, pekerjaanku ini berasal dari Bapa. Apa yang kulakukan itulah yang diperintahkan Bapa untuk aku kerjakan dan untuk aku sampaikan. Tugas Yesus itu, jadi seorang rasul itu tugasnya penyampai firman. Setelah dia menerima firman dari Tuhan, ya melalui malaikat-malaikat, kemudian firman itu dia sampaikan kepada kaumnya, Bani Israel pun. Oke, Mbak Margaret. Itu Bon, Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Benar itu Mbak, firman itu telah menjadi kehendak Tuhan itu. Kehendak Tuhan itu telah menjadi seorang manusia. Berproses telah menjadi. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Di Kejadian 1:3 ya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Terang itu pun jadi, kehendak Tuhan itu pun jadi terang. Apakah terang itu dituhankan oleh Yahudi? Enggak. Firman itu telah menjadi manusia. Berproses. Tapi pun Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya sudah ada firman. Pada mulanya sudah ada Yesua HaMasiah. Yesua HaMasiah itu bersama dengan Bapa, dan ada situ begini. Coba oneness kau ya. Coba kita masuk dulu, di bedah dulu datanya ya. Pada mulanya perkataan. Sudah ada Yesua HaMasiah. Di mana itu? Sebentar dulu. Pada mulanya perkataan, ya kan? Gurunda, apakah Gurunda mau menerapi si Margaret cantik ini? Semoga dia sehat. Kalau ada waktunya Gurunda. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya sudah ada Yesua HaMasiah. Di mana tertulis di situ Mbak cantik? Di Yohanes. Bener-bener. Yesua HaMasiah itu bersama dengan Bapa. Pelan-pelan, nggak ada di situ Yesus. Firman itu perkataan, belum ada Yesus. Firman itu perkataan. Pada mulanya perkataan, kan? Perkataan ini adalah sifat yang melekat pada diri Allah. Sifat atau kalam. Jadi kalau Mbak siapa nih, Mbak Margaret punya sifat Mbak Margaret itu melekat pada diri Mbak Margaret loh. Bisa berkata-kata, perkataan itu. Kalau sudah keluar namanya kalimat. Kalimat sudah keluar itu namanya kalau kita berkata nih lewat mulut nih, yang keluar itu sudah jadi kalimat. Kalimat perintah misalnya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Itu kalimat perintah, maka jadilah terang itu. Terang itu pun jadi. Seperti pula ini pada mulanya firman, pada mulanya perkataan. Perkataan ini bersama-sama dengan Allah. Karena memang ini adalah sifat Allah. Allah punya sifat itu berkalam, berkata, melekat pada diri kita itu. Tapi Allah itu kan maha berkata-kata ya. Melekat pada diri. Pada mulanya perkataan itu bersama-sama dengan Allah. Dan perkataan itu dari Allah. Cuma diedit, dirubah. Kalau kita kembali ke Bible kuno, perkataan itu ada kata dari Allah. Yohanes 1:14, perkataan itu telah menjadi. Jadi bukan perkataan itu yang Yesus, perkataan itu telah menjadi manusia. Misalnya saya ingin ngomong ke bentar. Ini analoginya begini, Mbak Margaret. Manusia itu daging, Bun. Ya siapakah bilang empe-empe? Ini saya bilang begini. Yesus HaMasiah itu telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Nggak ada Yesus, ya. Nggak ada Yesus di situ.
Perkataan, belum ada Yesus. Ih, kenapa kok rubah-rubah ini data-data di Bibelmu? Perkataan, belum ada Yesus. Yesus ada setelah mengandung Maria 9 bulan. Maka tertulis itu, perkataan itu telah menjadi. Adonan ini telah menjadi kue. Adonan, kita buat nih adonan. Karena kita buat kita cetak, kita open, kita proses ini adonan. Kemudian adonan ini telah menjadi kue. Apakah kue itu adalah adonan? Bukan. Jadi begitulah Yesus ya. Perkataan ini, kalimat perintah Tuhan ini telah menjadi manusia. Manusia Yesus. Bukan perkataan itu adalah Yesus. Bukan firman itu adalah Yesus. Tapi hasil dari firman Tuhan itu Yesus. Hasil dari adonan ini adalah kue. Hasil dari perkataan saya ini, misalnya saya minta, tolong buatkan aku secangkir teh. Hasil dari perkataan saya adalah teh di depan saya. Apakah teh itu adalah saya? Enggak, itu adalah hasil. Perkataan saya telah menjadi secangkir teh. Firman itu telah menjadi manusia. Berproses. 9 bulan tuh Yesus. Enggak langsung jatuh dari langit. Nah, hamil tuh Maria 9 bulan. Jadi berproses. Firman itu telah menjadi manusia. Perkataan saya telah menjadi secangkir teh. Apakah teh itu adalah saya? Bukan, itu adalah hasil dari kalimat perintah yang keluar dari mulut saya. Jadilah teh. Teh itu bukan saya. Itu untuk sederhana memahami tentang si firman ini. Begitu Bun, Mbak. Tapi Yesus Masih itu firmannya Elohim. Bukan Yesus itu firman, gak ada data seperti itu. Firman itu perkataan. Tapi perkataan Tuhan atau kalimat perintah Tuhan ini sudah berubah, berwujud menjadi manusia. Makanya Yohanes 1:14 kembali lagi sampaikan, firman itu telah menjadi adonan kue ini daging. Telah menjadi manusia, menjadi daging, menjadi daging dan tinggal di antara kita, dan firman kita telah melihat kemuliaannya Bun. Enggak nyambung memang, tapi nggak apa-apa ya, cuma itu kemuliaan sebagai anak tunggal Elohim Bun. Ya karena dia dimuliakan. Dia dimuliakan karena dia rasul, manusia pilihan yang dimuliakan. Anak yang kasihi. Iya, walaupun anak kembar nggak apa-apa. Yang penting dia dimuliakan. Yang penting bagi kami dia adalah nabi, rasul, utusan. Kalau utusan itu ya dia bukan Tuhan. Kalau dia dimuliakan, Mbak, kalau dia dimuliakan, Elohim sendiri, aduh ya Allah, ya Allah ya Rabbi. Kalau dia dimuliakan, Mbak, ayo berpikir, nggak mungkin dia dihinakan, diludahi, ditempeleng, dipaku, disalib telanjang, nggak mungkin. Kan tiada yang mustahil baginya. Loh, oh jadi kalau nggak ada mustahil dia harus telanjang gitu. Aduh Mama pemikiran. Jadi kan melampaui akal segala manusia Bun. Oh jadi kalau melampaui harus gila gitu. Ya Allah jangan. Penuh anugerah dan kebenaran. Memang ya, kalau terlalu mulai mungkin masih begitu ngoe. Ini Margaret ini sudah dicekoki doktrin ya sama mamahnya. Waktu dia lahir ngoe datang mamahnya atau papanya. Yesus Tuhan kita ya, apapun terjadi Yesus. Bukankah firman-Nya Elohim sudah menjadi daging, Bun? Bukannya firman Elohim sudah menjadi daging. Ketika Gabriel, coba ini analoginya ya. Ketika Gabriel mendatangi Maria nih, apa kata Gabriel? Salam hai engkau Maria, aku ini utusan Tuhan kepadamu. Menyampaikan nih, dia membawa kalimat perintah dari Tuhan nih. Firman dari Tuhan dia bawa nih. Menyampaikan kata malaikat kepada Maria, aku ini utusan Tuhan kepadamu. Artinya malaikat disuruh oleh Tuhan kepada Maria menyampaikan, membawa firman Tuhan. Apa kata Gabriel? Salam hai engkau Maria, aku ini utusan Tuhan kepadamu, menyampaikan bahwa engkau akan mengandung. Inilah firman Tuhan nih, atau kalimat dari Tuhan nih, atau perkataan dari Tuhan nih disampaikan kepada Maria. Apa bunyi perkataan Tuhan itu atau firman? Engkau akan mengandung.
menyampaikan bahwa engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau memberi nama dia Yesus. Inilah kalimat atau perkataan Tuhan yang dibawa malaikat Gabriel kepada Maria. Kalimat itu disampaikan, menyampaikan, tuh arti kalimat di Bible. Aku utusan Tuhan kepadamu, menyampaikan bahwa engkau akan mengandung, bla bla seterusnya. Jadi ini si Gabriel ini membawa firman, membawa perkataan Tuhan kepada Maria. Yesus belum ada Yesus. Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Berproses akhirnya lahir, jadilah manusia Yesus. Sebenarnya sederhana sih kalau kau nggak terlalu otakmu itu, karena begini ya, otakmu itu sudah apa istilahnya di brainwash ya, apa sih istilahnya itu ya, sudah terdoktrin sedemikian rupa, pokoknya Yesus Tuhan. Jadi brainwash. Brainwash. Jadi pokoknya yang ditanamkan dalam Mbak Margaret ini, pokoknya Yesus Tuhan. Jadi dogma doktrin ini yang harus menyesuaikan masuk ke Bible. Apapun isi Bible itu. Perjanjian lama ini kan ada Nabi Adam kan. Jadi Nabi Adam di sini agama Kristen. Sudah nyimak. Atau mau masuk kasih pencerahan sedikit Margaret. Bunda, perjanjian lama ini kan, perjanjian lama ini tidak ada hubungannya perjanjian lama dengan Kristen, tidak ada hubungannya. Saya jamin itu nggak ada hubungannya. Silakan. Iya, jadi perjanjian lama. Sigaret, sebentar. Ini SCRT start, susah kali namanya. Yang baru saya naikkan. Skotat aja Bun, Skotat. Skotat, agama apa Bang? Biar tahu. Halo, yang baru naik. Turunlah. Lanjut Bunda, lanjut. Jadi begitu sederhana memahami itu. Cuma teman-teman Kristen ini sudah brown bahasa Inggrisnya brownwash sudah brownwash di otaknya. Yang penting Yesus itu Tuhan. Begitu. Jadi segala bentar dulu Margaret. Jadi Bible mulai yang harus menyesuaikan. Bible mulai yang harus menyesuaikan dengan akalmu gitulah, dengan pikiranmu yang terdogma itu. Jadi Biblemu itu mengalah demi dogma doktrin. Biblemu mengalah. Iya kan, ini apa hubungan Kristen dengan perjanjian lama? Nggak ada sama sekali. Ku jamin itu nggak ada. Anak ketiga 9. Nabi Adam Bun, ada Nabi Adam. Nah, kita masuk ke Nabi Adam. Nabi Adam itu keimanan kalian kan mengajarkan bahwa Nabi Adam mewarisi dosa waris. Pemahaman Yahudi nggak ada seperti itu, nggak nyambung. Orang Yahudi tidak ada mengimani Adam mewariskan dosa, nggak ada sama sekali. Silakan Gurunda. Anak ketiga 9, jadi nggak nyambung. Margaret cantik yang nggak ada nyambung. Perjanjian lama dengan Kristen. Anak ketiga 9, selamat siang. Assalamualaikum Bunda Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kepencet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Bang, gak apa-apa. Ya. Kita turunkan ya Bang ya. Izin. Oke, terima kasih. Iya. Sien di sini ya? Bukan, basa-basi Bun. Oh, akunku kemarin dikasih moderator sama Gurunda ke band semalam. Sien kena lagi. Sien Kristen Muslim. Silakan. Ya Bang Sien, biar tahu. Saya di sini karena udah masuk apa juga. Saya izin pamit ya Bang. Abang udah monitor kan Bang? Belum. Kemana? Nggak mau tanya Bang, 3 rakaat itu yang mana Bang? Ya 3 rakaat, orang baru 3 rakaat pun diganggu. Gimana ceritanya? Jadi dipaste dulu, habis itu lanjut. Astagfirullah, ada kayak gitu loh Bang. Ngawur. Bang Sien ini, Bang Sien, monitor dulu Bang. Bang Islam Kristen Bang, biar tahu kita Bang. Bang, oke, diturunkan ya. Ini cuman adanya apa nih Bang? Sigaret, rokok, sigaret. Rokok Margareta. Iya, sigaret kan bahasa Bataknya sigaret.
Indonesia Muridnya rokok. Mikana ini, muridnya Mikana. Mikana itu di Komalnya kalau sudah nggak bisa jawab diturunkan orang. Kan Bang Juma. Halo Ya Bang Wanes Juma. memang. Halo. Ya dirubah lagi Ini- Yesus jadi Yesua. Apa hubungan Kristen dengan perjanjian lama? Hubungannya kan Bang Juma, hubungannya ada di Nabi Adam, Bang Juma. Enggak, bukan begitu. Kitabnya Nabi Musa diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa untuk kaumnya Bani Israel, anak-anak keturunan Nabi Yakub. Maka hukum-hukum itu datang ya hanya untuk mereka. Itu juga diterangkan oleh Al-Quran dalam surah Al-Araf ayat 145. Allah menerangkan di sana bahwasanya wakatabna lahu fil al-wahi. Jadi Nabi Musa dipanggil, kami Allah telah menuliskan kepada Musa pada leluh segala sesuatu, hukum-hukum ketetapan, wahusha biquwah, maka berpegang teguhlah kepadanya dengan kuat. Itu diterangkan dalam Ulangan 6, Ulangan 4. Itu hukum aturan Tuhan hanya untuk Bani Israel, bukan untuk kita, untuk orang Indonesia, bukan untuk orang Kristen, bukan untuk orang Islam. Itu untuk mereka. Oh maka ya'khuzu bi ahsaniha. Jadi berpegang teguhlah kepadanya, ajarlah juga umatmu berpegang teguh kepadanya. Umatmu Bani Israel. Israel itu nama lain daripada Yakub. Jadi anak-anak Yakub ada 12 suku. Nah, Margareta ini kan bukan dari Bani Israel. Saudara Margareta ini kan Bani apa ya? Ya, kan Keturunan bukan. Yehuda, Bang. Keturunan Yehuda. Jadi Margareta ini dari keturunan Yehuda. Bangsa Israel. Iya, tahu, ngerti, paham. Cuman masalahnya hukum yang datang kepada Nabi Musa itu tidak berlaku untuk bangsa lain. Tidak berlaku untuk kita. Itu kitabnya agama Yahudi, bukan kitab kita itu, bukan kitab Kristen, bukan kitabnya Islam. Tapi Kristen ini yang dipelopori oleh orang Roma, orang Yunani, mereka tidak punya kitab. Maka mereka mengambil terjemahan kitab agama Yahudi untuk mereka gabungkan dengan kitab mereka. Lalu pada abad keempat, kitab Tanak, terjemahan kitab Tanak ini dalam bahasa Septuaginta, mereka gelari dengan label Perjanjian Lama. Padahal itu kitabnya Yahudi, itu justru itu adalah perjanjian baru. Perjanjian lama Tuhan itu kepada Bani Israel adalah melepaskan kemudian Bani Israel dari perbudakan Mesir. Itu janji Elohim kepada Bani Israel. Itu perjanjian lama. Perjanjian barunya hukum Taurat. Itu diterangkan di dalam Yesaya 31 nomor 31 sampai 33. Jadi yang Kristen katakan perjanjian lama itu justru adalah perjanjian baru bagi Bani Israel. Begitu teman-teman sekalian. Bang Juma, kalau Nabi Adam ini bisa dikatakan agamanya apa? Nabi Adam itu ajarannya tauhid. Dia ajarannya tauhid, menyembah hanya kepada Allah. Menyembah hanya kepada pencipta langit dan bumi. Bukan Kristen, tapi beliau Muslim. Ketika beliau jatuh dalam pelanggaran, beliau bertaubat. Fatalaqqa Adamu min Rabbih kalimatin fataba alaihi. Maka Adam bertaubat dan taubatnya diterima oleh pencipta langit dan bumi. Yaitu kakek kita memang, tapi bukan ajaran yang turun kepada Nabi Musa itu untuk kita, enggak. Itu bukan untuk Kristen. Muslim itu apa sih Bang? Islam atau Muslim gimana itu? Bedanya Islam sama Muslim? Kalau Islam itu ajarannya, yang menaati ajaran itu disebut Muslim. Kristen itu agamanya, yang menjalankan agama Kristen itu namanya Kristiani.
sama. Bukan pengikut Yesus Hamasiah. Pengikut Yesus Bukan. Hamasiah namanya Kristen. Bukan. Kalau Kristen itu pengikut Kristus. Itu. Jadi Nabi Adam di sini bersahadat itu gimana caranya? Nabi Adam bersahadat apa enggak? Nabi Adam bersaksi bahwa Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi. Semua nabi itu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain pencipta langit dan bumi. Jadi bukan yang diciptakan yang mereka tuhankan, tapi yang mereka tuhankan adalah yang menciptakan alam semesta ini. Tapi kan Bang, semua agama mengklaim seperti itu. Nah, oleh karena itu, agama Kristen mengklaim, agama Islam mengklaim, maka agama-agama ini berdiri di atas kitab. Nah, kitab ini yang harus diuji, seperti kitab Anda. Dari mana itu PL? Ternyata kitabnya agama orang, agama lain. Kalian ambil terjemahannya secara tidak sah. Coba, di mana pengabsahannya kemudian? Kitabnya Yahudi dipakai oleh orang Kristen. Dari mana asalnya? Nggak ada. Saya sudah buka komal materi ini sudah hampir 3 hari. Tidak ada orang Kristen yang mampu menjawab. Kalau kami Al-Quran kan jelas kitab kami memang dari Nabi Muhammad kepada kami umatnya. Sedangkan Taurat itu dari Nabi Musa untuk umatnya. Sedangkan Kristen yang paling tua itu Katolik, Romawi, di Vatikan sana. Nah, kitab-kitabnya orang Yahudi tidak ada satupun yang diwahyukan dari langit untuk orang Roma, nggak ada. Semua kitab yang datang kepada Bani Israel hanya untuk Bani Israel. Makanya diterangkan di dalam kitab Mazmur 147, nomor 19, nomor 20, hukum-hukumku yang datang kepada Yakub dan aturanku yang datang kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa Romawi. Sedangkan Kristen ini asalnya dari Romawi. Gugurnya Romawi sebagai pemegang kitab, maka gugurnya seluruh agama Kristen di atas muka bumi ini. Jadi Kristen hanya numpang tenar melalui kitabnya orang. Begitu Mbak Margareta. Jadi Bang, cuma yang disembah orang Islam itu tulisan alif lam lam ha, iya Bang? Iya. Yang disembah. Iya betul. Kami menyembah hakikat pencipta langit dan bumi yang tulisan yang alif lam lam ha yang disembah Islam. Iya, itu namanya. Nama pencipta yang kami sembah itu adalah Allah. Itu Jadi namanya. Bang, Nabi Muhammad nggak bisa dilukiskan. Nabi Muhammad bisa dilukiskan, tapi masalahnya siapa yang mau melukis? Dan siapa dasarnya melukisnya? Dasarnya melukisnya apa? Manusia bisa dilukiskan nggak Bang? Bisa dilukiskan. Jadi Kenapa tidak? Nabi Muhammad bisa nggak dilukiskan Bang? Tidak ada yang tahu sekarang ini siapa yang tahu wajahnya siapa. Dan sementara di Islam itu dilarang berbohong. Kalau dilukiskan terus dikatakan ini Nabi Muhammad, itu berdusta. Berarti bukan manusia Nabi Muhammad, nggak bisa dilukiskan. Loh, kok nggak bisa dilukiskan? Kok bukan manusia? Nabi Muhammad itu manusia, tapi tidak bisa dilukiskan karena tidak ada yang tahu seperti apa wajahnya. Karena kita hidup 1400 tahun setelah beliau. Kalau dulu memang dilarang. Kenapa dilarang? Karena jangan sampai dibuatkan patung. Kalau ada patungnya bisa-bisa orang Kristen sembah nabiku. Lah orang Roma aja kalian sembah, namanya Yesus. Yesus itu orang Roma. Yesus itu orang Roma. Kalian sembah bule lagi. Begitu. Karena hidup Bang. Karena bisa dilukiskan. Karena bisa dilukiskan. Jadi betul-betul ada Yesus Hamasiah. Nah, sekarang mana lukisannya Nabi Musa? Ada. Adam ada. Hawa ada. Daud ada.
Salomo ada, Daniel, Yeremia. Enggak disembah itu, Bang. Ya kok disembah pula? Bukan. Kan gambarnya. Mana gambarnya? Kalau gambarnya Bapak mana? Bapak Elohim mana gambarnya? Mana bentuknya? Ada. Kalau Yesus Hamasia kan, Bang, bisa dilukiskan. Iya bisa lah. Kalian lah bikin-bikin itu. Emang itu fotonya yang asli? Lukisannya begitu? Itu kalian mengada-ngada. Karena kalian memang dasarnya ya agama yang diajarkan melalui kebohongan. Apa yang tidak bohong di agama? Semua bangsa mengerti lukisan Yesus Hamasia itu. Semua bangsa. Untuk apa? Untuk apa lukisan itu? Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa lukisannya? Bukti nyata ada, Bang. Udah pernah ada. Nah, itu kan palsu itu. Semua foto-foto Yesus itu kan palsu. Gak ada yang asli. Emang siapa yang jadi fotografer 2000 tahun yang lalu? Ada. Apa merek kameranya? Cilok. Nama kameranya, merek kameranya apa? Cilok. Simbadda. Nah, itu ya mana yang asli? Mana yang asli? Margaret. Mana? Jangan-jangan yang kayak monyet, bukan? Semua bangsa bisa mengetahuinya, Bang. Mengetahui. Yang mana ini? Coba. Lukisannya. Iya, yang mana di sini yang asli? Yang mana yang asli? Semuanya asli, Bang. Itu menurut versi semua bangsa. Oh, jadi muka Yesus itu banyak? Menurut semua bangsa, negara. Jadi masing-masing negara ada Yesusnya, beda-beda. Beda-beda wajah lukisannya. Tapi bisa dilukiskan, Bang. Yang aslinya. Bisa nggak? Yang mana? Orang rusak ini. Ini saya curiga orang ini lahir 1 meter dari gereja. TK di gereja, SD sekolah di gereja, SMP di gereja, SMA di gereja, kuliah di gereja, sampai sekarang masih di gereja tinggal kayaknya. Makanya kayak gitu. Kayaknya. Sepertinya, Gurunda. Ayo naik. Kang Dito, host, naikkan host. Kang Dito, monitor. Iya. Saya hadir. Moderator ya. Oh, siapa? Moderator. Enggak, yang 08 belum. Baik, silakan teman-teman Kristen. Aku pun bukan moderator, Gurunda. Oh, sorry. Iya, Ben bisa dengan aku yang ada moderator, Kak. Aduh, tadi. Lu jangan dongeng terus, Juma. Ayo kasih kami cocokologi saja, cocokologi terus. Ya udah, yang benar yang mana? Coba kamu jelaskan ke kami di sini. Apa dasarnya kalian menggunakan kitabnya? Orang Yahudi, kami ada kaitannya dengan PL. Bagaimana sih kamu? Berarti saudara menyembah orang Yahudi. Yesus kami kan Anda menyembah orang Yahudi. Iya, berarti kamu menyembah orang Yahudi. Tuhanmu orang Yahudi. Jadi orang Kristen ini Tuhannya manusia, berdarah Yahudi. Yang EGP istilah gereja yang membodohkan itu, EGP dengan istilah kebodohan itu kan kemanusiaannya. Yang saya tanya, jadi Tuhanmu orang Yahudi. Apa hubungannya PL dengan Iya, enggak, saya tanya, jadi Tuhanmu itu orang Yahudi. Loh, bagaimana sih Anda? Loh, saya yang bertanya kok bagaimana sih Anda? Jadi Tuhan Anda itu manusia berdarah Yahudi gitu. Dia lahir di tanah orang Yahudi. Iya, saya tanya, jadi Tuhan Anda. Iya, jadi gitu loh. Jadi Tuhan Anda itu orang Yahudi. Dia kan lahir di sana, Bang Juma. Inilah cara Paulus ini begini. Saya tanya jujur aja, Tuhanmu orang Yahudi.
Anda saya lahir, tanya. Anda lahir di mana? Anda lahir di Indonesia. Saya bukan Tuhan. Please, saya bukan Tuhan. Yang saya tanya, Tuhanmu lahir orang di mana? Yahudi. Saya bukan Tuhan. Dia Saya lahir tanya di- Tuhanmu. Oh, jadi Tuhanmu lahir dari manusia. Jadi Tuhanmu itu adalah firman. enggak urus, dia firman, dia pohon pisang, dia batang kelapa, enggak urus, dia bambu, enggak ngurus. Yang saya tanya, Tuhanmu itu dilahirkan manusia. Bisa jadi manusia, bisa menjadi nyala api, bisa jadi manusia. Jangan dibatasi kuasa Tuhan loh Bang Juma. Oh, jadi bisa jadi setan juga. Iya Bang Juma, Tuhan kamu kan berkuasa, kan ada kuasanya kan. Bisa jadi setan enggak Tuhan kau itu? Tuhan itu Bisa jadi berkuasa setan. tidak? Iya, saya tanya samamu. Tuhan berkuasa tidak? Dia kan Saya berkuasa. tanya sama. Saya tanya samamu, Tuhanmu jangankan bisa jadi setan. jadi nyala api. Jangankan jadi setan, Oh, jadi udah. menjadi Oke, nyala oke, api. oke. Saya sudah pernah. Oke, Bisa jadi baik. nyala api sudah pernah. Kita sudah dengarkan. Aduh, mana habis pula rokok, perpuluhan hancur.